sebenarnya mata kuliah ini mungkin harusnya kita ketemuan, tapi karena banyak sekali kesibukan saya, lebih tepatnya bukan sebagai dosennya, tapi untuk mempersiapkan PKKMB kemarin dan juga nyiapin videonya gitu ya. Harusnya ada kita bertemu dulu seperti ini. Jadi intinya dalam intervensi fisioterapi ini ada tiga materi ya, tiga materi besar atau tiga blok kalau saya bilang. Blok pertama adalah elektrofisis, blok kedua itu adalah terapi manual, blok ketiga adalah terapi masas. Nah, di terapi elektro itu saya cuma sampai parafin bed. Ya, terapi parafin. Nantinya ada saya tambahan satu yaitu krioterapi. Saya tambahan satu ya, ada tambahan satu, cuman itu nggak akan saya uji. Kalian cukup nice to know karena itu mudah sekali dan semuanya sudah saya siapkan. Nanti akan saya share di hari-hari terakhir ya. Lalu itu saya sampai situ aja. Setelah itu akan ketemu ultrasound, MWD, SWD, dan lain-lain itu nanti masuk bersama Pak Beriman ya. Pak Beriman mungkin dia akan via Teams terus ya. Kita lihat aja nanti. Silakan Pak Saun nanti hubungin ketika saya sudah selesai di elektrofisis ya. Elektrofisis kita kan hari Senin ya, setiap hari Senin. Lalu di terapi manual itu full saya semua. Ya, terapi manual full dari awal sampai akhir itu saya semua. Terapi masas itu juga sama, full dari saya dari awal sampai akhir itu saya semua. Ya. Jadi makanya nanti kita sebenarnya materi untuk teorinya itu sudah selesai. Ya, untuk di terapi masas dan terapi manual. Jadi kita akan menunggu masuk ke praktikum gitu ya, karena memang harus ketemu. Ini nggak bisa nggak ketemu, tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman yang nggak bisa datang atau nggak diizin datang, atau teman-teman yang memang di daerah apa namanya, daerah Jakarta tapi nggak dibolehin untuk ke kampus, saya nggak masalah. Nanti saya harap teman-teman yang bisa datang ke kampus nanti bisa membuat video apa yang saya ajarkan, apa yang saya praktikkan, dan itu masuk di dalam Google Drive kalian ya, kelompok kelas kalau bisa ada Google Drive-nya, sehingga teman-teman yang dari luar ataupun yang tidak bisa hadir bisa ngebaca lagi atau bisa mendengar lagi apa yang saya bicarakan seperti itu. Ya, bagaimana caranya lah yang pasti teman-teman yang di luar bisa dapetin materi yang sama. Ya, mungkin terlihat tidak adil, tapi ya itulah kondisi sekarang, kita nggak bisa membuat semuanya menjadi sama seperti normal kemarin. Inilah new normal ya. Oke, lalu nantinya ujian kita di terapi masas, terapi elektrofisis nanti di pertemuan. Ini kan sebenarnya saya harus ketemu lagi. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke praktikum. Ya, nanti akan saya berikan videonya tentang parafin. Jadi di minggu depan ya, teman-teman yang sudah terdaftar ya oleh Pasal ya. Pasal udah mendaftarkan orang-orang yang bisa datang ya. Halo Pasal. Ketuanya Pasal kan ya? Pak. Halo Pak, ya. Iya, jangan tidur ya, mentang-mentang masih pagi Pak, nih. mikrofonnya nih. Masa Oh iya, iya Pasal sudah itu ya, sudah nyiapin teman-temannya ya untuk datang ya. yang kelompoknya udah Pak, Iya, tapi yang pembagian sesinya saya belum. iya nggak apa-apa. Nanti saya yang buat sesinya, nanti akan saya sharing ke kalian lagi. Sesi 1 siapa, sesi 2 siapa. Tapi kemungkinan minggu depan elektrofisis kita akan buat langsung datang semuanya, tapi di tempat yang berbeda karena kita ada dua lab ya. Dan labnya itu kapasitasnya adalah 40 orang. Sehingga di dalam kelas itu maksimal adalah 15 orang karena 50%. Jadi nanti akan ada dua tempat. Satu tempat adalah parafin, satu tempat lagi adalah infrared. Saya langsung karena hanya dua itu dari 4 materi terapi elektrofisis yang bisa dipraktikkan, karena laser dan UV itu nggak bisa dipraktikkan karena nggak ada alatnya ya, dan juga memang jarang penggunaannya, tapi kalian harus tahu. Nah, nantinya masuk ke infrared dan juga parafin. Parafin nanti ada sama saya, infrared nanti sama Bang Yopi, seperti itu.
Untuk terapi manual besoknya barulah itu akan saya buat 2 sesi. Ya, 2 sesi yaitu nanti paginya teman-teman bisa sesi manual, lalu siangnya bisa sesi massage seperti itu. Nanti akan saya buat kalau bisa nanti kita akan buat videonya juga ya. Tapi yang pasti nanti kita akan bagi-bagi posisinya dua sisi. Seperti itu. Saya akan pikirkan caranya supaya semuanya dapat. Lalu saya harap teman-teman yang ada di daerah kampus ya mungkin kos di sini itu jangan sampai nggak datang ya. Yang saya tahu baru mungkin ada di sini Kezia Gundo ya, yang saya tahu. Lalu ada Eduardus Yuda, ada Domingus ya. Nah itu jangan sampai udah di daerah UKI Cawang ya, terus kalian nggak datang. Saya harap kalian datang ya. Dan dari sekarang sudah mulailah PHBS-nya ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu dilakukan ya. 3M jangan sampai lupa. Ini saya sekarang cuma saya sendiri nih di ruangan saya, jadi makanya saya bisa lepas masker. Tapi kalau saya berdua ada orang di sini saya akan pakai masker. Ya dari sekarang sudah mulai biasakan menggunakan masker. Mau sesak ya sesaknya masih standar lah, itu belum sampai sesak kayak orang asma. Jadi tetap digunakan dan cuci tangan, jaga jarak kalau kalian misalnya pergi-pergi. Oke. Nah, sekarang saya akan buka Q&A-nya. Silakan teman-teman boleh mau menanyakan tentang materi atau boleh mungkin pertanyaan berapa setengah jam atau 1 jam pertama kita akan ngomongin soal pertemuan kita bagaimana. Tapi kalau misalnya kalian mau nanyain tentang persiapan praktikum itu boleh juga, nanti akan kita tanyakan di sesi yang kedua. Sesi yang pertama ini tentang materi dulu. Silakan. Ada yang pertanyaan? Jangan lupa nanti akan ada ya betul pakai itu raise hand ya. Oke nggak apa-apa ya. Mantap, pelan-pelan ya. Oke cukup dulu. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 orang ya, 5 orang dulu. Baik. Tahan ya, Adisti dulu. Saya tanya Adisti, silakan pertanyaannya. Ya Pak, suasana kedengaran nggak Pak? Kenapa? Suara kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Cuma ada suara kresek-kreseknya. Silakan. Pak, kan saya baca tentang terapi laser ya Pak. Nah, misalnya nih Pak, kan terapi laser itu dia bisa membantu proses penyembuhan luka. Lalu misalnya ada kekentalan darah Pak di dalam luka pasien, itu bisa nggak sih Pak terapi laser membantu menurunkan kekentalan darah dalam luka tersebut? Oke, sebentar saya share screen ya. Karena Kasih Pak. Baik. Kasih Pak. Siap. Kekentalan darah ya tadi ya, kekentalan darah. Darah bisa nggak, kalau misalnya ada luka dengan kekentalan darah, apakah itu bisa mencairkan darahnya gitu ya? Ya. Dengan laser ya. Oke. Terus nomor 2, nomor 2. Sebentar ya. Nomor 2 Adisti boleh turunin tangannya, lalu Ali sekarang. Halo Pak. Tes. Oke Pak. Jadi pertanyaan saya sedikit kayak sharing masalah kehidupan gitu loh Pak. Tapi ada pertanyaan juga. Oke. Kan gini Pak, beberapa hari yang lalu tuh ibu saya kan ke tempat sangkal putung Pak. Iya. Sangkal putung itu. Nah saya tuh melihat ngelihat terus semua teknik yang dia lakukan tuh saya lihat semua Pak. Terus saya kait-kaitkan sama materi yang Bapak berikan gitu. Nah itu tuh saya melihat dia ini Pak, pertamanya dia melakukan sedikit masas Pak di bagian betisnya. Itu kan kalau di materi Bapak dia menggunakan finger kneading Pak. Jadi saya lihat itu kayak finger kneading. Terus setelah itu dia menggunakan thumb kneading. Dan setelah itu dia menggunakan friction Pak, ditekan di belakang malleolus lateralnya. Nah, karena kan ibu saya beberapa setelah hari dilepas gipsnya itu terasa sakit Pak di bagian kalkaneusnya Pak. Jadi pas jalan sakit sekali. Nah, yang mencengangkan pas setelah dia melakukan traksi dan kompresi ini Pak. Jadi pas dia melakukan penarikan dan membenarkan tulangnya itu, setelah dari situ langsung bisa jalan lagi Pak.
Jadi pas datang pakai walker, pulang nggak pakai walker lagi. Seperti itu. Dan yang saya tanyakan tuh efek yang dilakukan oleh terapis ini yang bukan orang mempunyai titel loh Pak. Ini orang biasa saja yang cuma dari warisan orang tuanya. Nah itu tuh menurut saya, menurut Bapak gimana tuh menurut Bapak? Maksudnya yang dilakukan dia itu udah benar atau cuma efek sementara Pak? Seperti itu. Makasih Pak. Terima kasih Ali. Ya, baik. Pak. Selva sekarang. Saya tampung dulu ya 5 pertanyaan ya. Oke Selva, Pak, saya mau nanya nih Pak. 2 pertanyaan kan ya Pak, aku mau nanya. Iya. Nah, yang pertama itu kan di dalam massage-nya itu kan tekanannya itu harus keras atau lembut ya Pak, kalau boleh tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mana yang lebih bagus dalam penyembuhan jaringan pakai laser atau ultraviolet, dan adakah persyaratan tertentu pada pemilihan alat tersebut yang dilakukan ya Pak? Perbaikan jaringannya dalam jaringan kulit atau otot ya? Si laser sama ultravioletnya? Dua-duanya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, nomor 3 ada Rizky Roy. Halo Pak. Halo. Saya mau nanya Pak tentang infrared. Kan di situ ada dosis sama penggunaannya, tapi nggak kayaknya buat paksa gitu kan ya? Gimana coba ulang? Kalau yang infrarednya kan itu kayak dosisnya buat kalangan dewasa ya Pak. Nah kalau yang buat anak itu umur berapa Pak? Terus dosisnya berapa kalau dikasih? Oke, untuk anak ya? Oke, ada lagi? Udah cukup? Cukup, bentar lagi. Ya, Olop. Iya Pak, saya Pak. Mana tuh Olop? Oh nggak ada. Iya saya oh Pak. iya di bawah ya, oh ya siap Olop. Hampir sama sih Pak, kayak Ali dan Rizky Roy sih Pak. Kalau yang pertama ini sama kayak Ali begitu Pak, mengalami kayak patah tulang begitu. Dibawa ke Ali massage begitu Pak di daerah sana di Medan Pak. Oh ini apa namanya kalau orang Batak saya lupa jadinya. Surbakti ya? Iya Pak. Marganya pasti Surbakti atau marganya ada satu lagi saya lupa. Guru Singa ya, Guru Singa. Iya Pak. Oke, terus? Nah, kan dia kan sama kayak Ali begini Pak, kan dia kan tidak ada titelnya begitu. Iya. Kalau menurut Bapak itu, apakah misalnya dia mengikuti seminar-seminar seperti itu, apakah dia bisa melanjutkan terapi yang dia lakukan itu benar apa salah gitu Pak? Misalnya kalau dia ikut seminar begitu dia Pak. Oke. Terus yang keduanya, kan saya ada bermasalah di bagian ankle Pak. Iya. Nah, kalau pas saya di sini rumah sakit olahraga, terapi yang diberikan untuk pemulihannya itu sekitar 1-2 bulan sudah bisa berfungsi lah ini ankle-nya Pak. Tetapi pas saya di Medan, kenapa tidak seperti yang kayak di Jakarta? Apakah dosis pemberiannya berbeda? Apakah saya diberikan sama dengan dosis seperti orang pada umumnya apa bukan? Ya, gitu Pak. Oke, nomor 5 ada Pras ya. Prames Pak. Pramestiningsias. Aduh, Pras lah. Tias Pak. Tias. Iya. Silakan Tias. Iya Pak, aku mau nanya Pak, itu penyebab peningkatan radiasi sinar ultraviolet itu apa ya Pak? Peningkatan radiasi. Pada sinar ultraviolet. Jika ada peningkatan radiasi sinar ultraviolet. Apa yang terjadi gitu? Iya Pak. Oke. Cukup ya? Itu aja atau ada lagi? Udah Pak, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Ya. Yang angkat tangan yang lain gak apa-apa tetap angkat tangan ya. Soalnya kan ini angkat tangannya digital ya. Jadi nggak bakal pegel ya.
biarin aja dulu ya. Kezia, Farika, Pasau, Jeremia, Erika, ya tahan dulu ya. Saya Iya, akan Pak. sharing screen-nya. Sorry, aduh salah pencet, aduh. Oke, di laser dulu. Nah, jadi Adisti, kalau di laser, sepertinya saya salah pencet, jadinya agak lemot laptopnya. Baik. Iya, karena saya salah pencet ke Microsoft Word. Oke, nah di laser kalau kamu tadi tanyain, misalnya ada kekentalan darah ya, kekentalan darah dan akhirnya di lukanya itu ada kekentalan darah dan digunakan laser ya. Sebenarnya pada awalnya laser ini adalah laser panas ya di awalnya ya. Ketika dia diberikan terapi akan terasa panas, hangat gitu ya, sehingga sama atau mirip dengan efek yang ditimbulkan oleh infrared. Makanya paling pertama banget alat fisioterapi itu infrared ya, infrared ataupun pemanasan di sinar matahari gitu. Nah, ketika muncullah terapi laser yang sekarang, itu akan memberikan efeknya berbeda dengan yang dulu, yaitu dingin. Walaupun akan menghasilkan misalnya perubahan-perubahan yang ada di sini seperti peningkatan energi sel, peningkatan respon imun ya, ataupun penyembuhan jaringan itu sama ya. Ini ada apa lagi? Kenapa bling-bling? Sebenarnya saya karena ada materi apa namanya, ada rapat di sebelah soalnya. Oke, ya. Lalu peningkatan sirkulasi darah lokal, daerah lokalnya saja. Nah, ada kontraindikasinya di sini adalah misalkan tumor atau pendarahan aktif yang mungkin dia menyebabkan darahnya itu sedang lancar-lancarnya, sedang ada apa namanya, pendarahan yang luar biasa lah seperti itu. Yang misalnya kalau kalian luka, nah itu darahnya ngocor terus, nah itu belum bisa digunakan laser. Tapi kalau kondisinya sudah agak lama, ya lukanya itu sudah mengering atau sudah mulai mengering, itu bisa digunakan pada menggunakan laser. Nah kalau misalnya tadi ada kekentalan darah, ini biasanya diakibatkan oleh penyakit diabetes mellitus, DM ya. Nah diabetes mellitus kan ada beberapa tipe, ada 1, 2, 3 berapa lah. Nanti kalian belajar harusnya tahu, belajar di patologi kemarin. Nah, ketika dia kekentalan darah, itu bisa menyebabkan luka yang tadinya ada luka ya, luka yang tadi akibat dari misalnya terbentur atau apa gitu kan, lalu diberikan laser, lukanya tadi akan lambat kembali sembuh, akan melambat sembuhnya. Kenapa? Karena tadi darahnya itu tidak lancar, ya, darahnya tidak lancar sehingga ketika diberikan sinar laser dia akan sebenarnya kan merusak dulu bagian tubuhnya yang terjadi luka. Lalu dia akan merangsang penambahan zat-zat lain ya di daerah lukanya, itu membuat benang-benang fibrinogen atau istilahnya kalau dari bahasa awamnya borok ya gitu ya. Nah, kalau kental darahnya yang terganti itu, yang harus diganti terus zat-zatnya itu tidak termetabolisme dengan baik, tidak tertransportasi dengan baik, sehingga akan menyebabkan masalah dengan penyembuhan lukanya, ya, pembentukan benang-benang fibrinogen itu tidak terjadi, gitu. Itu akan sangat tidak baik kondisi seperti itu. Bukannya kental darah lalu dikasih laser jadi mencair darahnya, enggak. Itu kan masalahnya masalah metabolisme, bukan masalah darahnya yang kental, tapi metabolismenya. Cairan darah, lalu ada zat-zat dalam darahnya itu tidak lengkap seperti darah normal. Jadi misalnya terlalu banyak apa namanya gulanya gitu ya, gula apa sih bahasa ininya ya, pokoknya gula darahnya terlalu tinggi gitu ya. Nah makanya memang dia akan lebih banyak efek penyembuhan lukanya itu ketika luka. Ini makanya saya bintangin luka yang diakibatkan oleh luka standar pada kulit yang non diabetik. Ya, kalau dia diabetik, dia akan memperlambat perbaikan lukanya tersebut. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak cocok ya untuk pemberian laser pada kondisi kental darahnya atau diabetes. Kayak gitu. Malah dia akan memperluas karena udah kan gini ya, modelnya ini adalah namanya counter iritasi.
Jadi merusak bagian tubuh kita yang awalnya adalah memang rusak ya, udah terjadi ada benturan gitu ya, patologi. Kita berikan dia laser, lalu lasernya itu akan merusak kembali tapi secara fisiologis gitu ya, secara benar ngerusaknya. Lalu lama-lama akan terbentuklah jaringan baru. Jaringan baru terbentuk diakibatkan oleh sirkulasi darahnya yang terus berganti di daerah luka tersebut. Ya. Nah, kalau dia kental darahnya, sirkulasi darahnya tidak bagus, sehingga pembentukan jaringan baru atau jaringan lukanya itu tidak akan cepat, akan lebih lambat, sehingga lukanya tadi makin luka, bukannya makin sembuh malah makin luka. Kayak gitu ya. Adisti, kira-kira sampai situ. Jadi penyembuhan lukanya memang harusnya pada kondisi yang tidak diabetes. Memang penyakit diabetes ini seperti pembatas pada kondisi setiap terapi fisioterapi ya, dia akan sangat terbatas untuk digunakan alat fisioterapi. Tapi kalau latihan dia masih bisa. Oke, Adisti, kira-kira diterimakah seperti itu? Atau ada argumen lain? Enggak Pak, saya juga awalnya bingung gitu loh Pak, masih bingung kayak antara perbedaan, kan yang tadi Bapak bilang kan awalnya kan emang infrared kan Pak, nah terus ada laser lagi. Nah sebenarnya tuh perbedaan yang lebih spesifik antara terapi infrared sama terapi laser tuh kayak gimana gitu. Nah, oke. Jadi kalau ya saya tambahin sedikit, berarti ini jadi pertanyaan kamu juga ya. Ya kalau laser itu memang dia bisa menyembuhkan luka karena sifat dari sinarnya itu dia bisa mematikan jaringan, merusak jaringan yang pertama, dan yang kedua dia bisa merusak kuman, ya, bisa dia mematikan kuman, karena tadi sifatnya tadi yang monokromatis ya, bentuknya gelombangnya sama, jadi ketika dia ada kuman dia akan bisa dimatikan, sedangkan infrared itu hanya efek panas saja, ya, jadi bedakan efek panas sama efek panas yang bisa membunuh, biasanya gitu. Kalau makanya kan kalau di film-film ya film apa ya namanya ya, ada laser gitu bisa memotong badan. Nah itu dia sebenarnya laser yang tingkat tinggi ya, kelas berapa itu saya lupa ya, kamu bisa lihat nanti. Nah itu yang dipakai industri, bisa motong alat, bisa motong. Nah itulah si laser ini kayak sunat, sunat kan ada sunat laser ya sekarang ya, kayak gitu juga. Nah kita kelasnya kelas berapa sih saya lupa jadinya. Ada ingat kelasnya? Nah, ini yang kita gunakan ya, penggunaan klinisnya nih, seperti sekitar helium, neon gitu ya. Nah, ini derajat sangat rendah, kita menggunakan kelas 1, 3A, 3B ya kita gunakan. Sedangkan ini bisa merusak atau memotong. Nah, kalau sudah namanya bisa memotong jaringan, tandanya jaringan tersebut makro atau mikroorganisme yang ada tersebut bisa rusak. Sedangkan infrared dia hanya, ingat ya, para siapa namanya, Adisti atau teman-teman yang lain juga. Jadi hanya benar-benar memberikan efek panas. Kalau kalian melihat ini ada laser di sini, ada si infrared itu hanya memberikan efek panas. Peningkatan metabolisme pada jaringan yang non luka sebenarnya. Gitu. Ada beberapa terapi yang memang dia menggunakan luka, menggunakan infrared, tapi sebenarnya tidak bagus, tapi ada beberapa yang berani sebenarnya. Kayak gitu ya. Adisti gitu ya? Iya Pak, makasih Pak. Lalu Ali ya, mamanya sedang masalah dengan fraktur, lalu diberikan masas di betis dengan beberapa teknik yang mungkin Ali recognize gitu, yang ngerti, oh ini harusnya begini, ini gitu ya. Lalu diberikan tarikan traksi, lalu diberikan aproksimasi, dan diberikan friction, lalu bisa sembuh gitu. Ya, Ali, benar sekali, itu sebenarnya kalau dipikir kita, kalau makanya kan kalian kuliah fisioterapi ini, kalau kita mempelajari ilmiahnya, kita akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak salah-salah banget gitu ya. Apa yang mereka lakukan tidak salah-salah banget. Salahnya adalah mereka tidak mempelajari secara ilmiah ini dosis penggunaannya seperti apa. Kayak gitu ya. Dosisnya, lalu berapa kali sih tekanannya, berapa kali sih traksinya, berapa kali sih dilakukan aproksimasinya, dan berapa kali sih harus dimasasnya. Nah, mereka asumsi-asumsi yang dimunculkan oleh mereka. Tapi tekniknya, secara teknik,
mereka bisa dianggap, kalau saya bilangnya dianggap adalah tidak salah-salah banget, tidak benar, benar juga benar, gimana ya katanya ya. Jadi nggak salah-salah banget, tapi kalau secara benarnya itu kurang benar ketika dia melakukan penerapannya atau dosisnya, kayak gitu Ali. Jadi memang kalau efeknya sebenarnya memang efek yang sama ketika diberikan traksi ya, pada kondisinya fraktur, dia akan memberikan regangan antara jaringan. Ketika meregang jaringan, cairan ataupun segala sesuatu yang ada di daerah yang harusnya terhimpit, yang karena terhimpit dari fraktur ataupun kekakuan sendi, itu akan termetabolisme dengan baik. Langsung ada sirkulasinya, gitu. Intinya kayak gini caranya terapi manual itu. Kalau kalian dalam kondisi yang dalam satu ruangan banyak orang, misalnya isi ruangannya itu maksimal 30 orang, lalu kalian banyaklah 40 orang di situ, pasti kan sesak kan, gitu ya. Lalu keluarlah 20 orang sehingga kalian akan merasakan lebih lega. Nah, traksi sebenarnya arahnya seperti itu filosofinya. Kalau kita kurangi tekanan yang ada di dalam jaringan, itu akan membuat relaksasi pada daerah jaringan yang sekitar, kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh si sangkal putung ini sebenarnya mengarah kepada sana filosofinya. Sedangkan kalau kita berpikir secara logis, bukan secara logis, secara ilmiahnya, itu harusnya ada cara dan pegangannya yang benar. Mungkin mereka pegangannya asal gitu, terus benar, hasilnya ada gitu ya. Semua hal itu akan memberikan hasil yang baik kalau kita niatnya baik gitu ya. Kayak misalnya kalian, aduh pijit dong saya dari sini, pijit aja asal-asalan, sembuh juga kan, sembuh gitu. Tapi kalau kita udah menjadi fisioterapis, kita pijitnya yang benar, masasnya yang benar, stretchingnya yang benar gitu. Mungkin kita nggak tahu gitu ya. Dulunya kita tahu terapinya begini, tapi ilmiahnya nggak benar. Nah, di Indonesia memang masih sangat sedikit. Kalau kalian baca di PD Dikti itu ya, di web, hanya ada sekitar 150 sekian kampus yang menyelenggarakan pendidikan fisioterapi. Ya. Ada sekitar 20.000 atau 30.000 kampus di Indonesia. Bahkan ratusan ribu lah kampus di Indonesia. Tapi yang menyelenggarakan cuma berapa tadi? 150. Gitu. Sehingga orang-orang kadang-kadang ada yang ya udahlah nggak usah kuliah, orang saya udah turunannya kok bisa gitu ya. Dan ada, kalau Ali ingat juga di mata kuliah saya yang kemarin waktu sejarah manipulasi, ada namanya bone setter, ada namanya chiropractic. Itu dua-duanya bukan dokter. Ya, penemunya bukan dokter. Ya, penemunya bukan dokter, lalu dia membuat terapi yang bisa digunakan oleh semua orang. Ya, bone setter ini sampai sekarang masih ada orang-orang ya. Mungkin di Indonesia ada 1-2 orang yang bisa. Kalau kalian cari kalau kalian masih main Facebook ya, cari aja bone setter gitu ya, terapi krek gitu kalau kata orang-orang sekarang. Itu ada yang mempelajari. Dan dia bukan sarjana fisioterapi atau diploma 3 fisioterapi gitu, tapi ada yang mempelajari. Dan itu nggak salah-salah banget kalau saya bilang. Kenapa nggak salah-salah banget? Ya memang terapi itu jalannya banyak caranya gitu ya. Kalau kita sekarang, kita yang diakui oleh Kemenkes, ya kita yang diakui oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia dan dokter dan lain-lain. Nakes yang lain pun kita diakui. Nah kita lah modelnya yang terregister, ya, yang benar-benar mempunyai mempunyai dasar ilmiah yang mirip-mirip dengan mereka, yang mereka adalah nenek moyangnya tapi tidak didaftarkan menjadi nakes, tidak menjadikan jadi tenaga kesehatan gitu. Jadi benar nggak sih Pak terapinya begitu? Sebenarnya boleh aja. Dulu orang tua saya punya penyakit, kalau kalian ingat ya, nanti ingat di mata kuliah neurologi namanya GBS, Guillain-Barré syndrome. Itu penyakit syaraf yang merusak selubung mielin, atau kalau di dalam bahasa awamnya adalah selimutnya syaraf. Kalau syarafnya tidak punya selimut, syarafnya akan kedinginan sehingga terjadi penurunan sensitivitas syaraf, sehingga terjadi kelumpuhan. Nah, waktu dulu terapinya pertama kali itu diberikan dokter alat obatnya, lalu fisioterapi. Lalu orang tua saya nggak mau sampai situ. Saya dulu masih kelas 2 SMA, nggak mau sampai situ. Lalu dengar kata orang ada terapi syaraf, ya terapi syaraf di sana ternyata dimasas. Lalu ada katanya terapi listrik, ya kakinya diinjek, ada satu kabel listrik lalu
pukul tangannya ke kaki yang lemes, langsung terangsang listriknya. Nah itu itu adalah tradisional di Indonesia, sangat banyak. Salah atau enggak? Saya bilang enggak salah-salah banget. Gitu. Tapi kita sebagai fisioterapi sebaiknya tahu, oh ini dalam batas yang wajar, batas yang normal. Sehingga jangan sampai kalau misalnya ya ada kadang-kadang terapi yang begini modelnya. Sini saya terapi massage supaya bisa hamil. Nah, itu yang salah ahli. Ya. Sini saya terapi massage supaya kalian bisa makin besar. Nah, itu juga salah. Ya, nggak ada gitu ya. Itu ilmiahnya tidak benar gitu. Nah, kalau misalnya sini saya terapi, saya massage supaya ngurangi nyerinya. Ah, itu oke. Sini saya terapi, saya massage mungkin supaya kakunya berkurang, kakinya oke. Itu masih oke. Dan kita lihat bagaimana sih terapinya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar abnormalitasnya seorang terapis. Gitu. Jadi nggak salah. Kalau saya menyarankan sandingkan ya. Kalau kalian sudah punya ilmu, sandingkan dengan ilmu kalian. Ini masih bener apa enggak? Tapi kalau udah bilang, aduh ini kok gini sih terapinya ya, dikasih jampi-jampi misalnya ya, atau dikasih kemenyan gitu, ditempel, dibalurin gitu ya, terus dikasih sebut apalah gitu ya. Nah itu mungkin hal yang kita nggak masuk logika. Itu juga tergantung kepercayaan kalian. Kalau kalian percaya silahkan, kalau enggak ya baiknya sih jangan. Gitu. Sandingkan keilmiahan kalian sebagai calon fisioterapis dengan terapi kalian. Dengan terapinya mereka. Kalau misalnya disuruh, Pak, Bapak harus ke fisioterapi. Lalu kalau Bapak terus dibilang bapaknya, saya mau ke alternatif lain boleh enggak? Biasanya dokter yang baik bilangnya adalah silakan Bapak ke fisioterapi, kalau alternatif saya tidak akan jamin, tapi silahkan itu adalah keputusan Bapak sebagai second opinion, kayak gitu. Oke, misalnya kayak gitu ya Ali ya. Cukup Ali? Oh iya Pak, tambahan dikit Pak. Kan setelah dia melakukan operasi dan kompresi Pak, itu kan dia langsung menggunakan alat pengukur yang sederhana Pak. Itu tuh pakai itu Pak, apa namanya, bambu yang dibelah jadi dua. Itu kan masih ada cekungan itu Pak, masih ada cekungannya. Lalu ditempelkan di betisnya. Jadi kayak dia membidik gitu loh Pak, membidik kayak miring atau enggak. Nah itu tuh maksud saya kalau dari fisioterapis tuh kita tuh ada alat nggak sih Pak buat kayak tahu gitu loh, habis ditraksi kompres itu udah bener apa belum. Nah mungkin dia pakai alatnya seperti itu Pak gitu. Iya. Kalau di fisioterapi nggak ada sih. Kalau kita kan gunakannya goniometer akhirnya ya untuk mengukur benar apa enggak, dan kita membiasakan mata kita untuk melihat alignment atau arah lurus atau enggak nih kakinya gitu ya. Makanya kita selalu menggunakan si Tom dan tim itu yang di kampus untuk ngebiasain ini normalnya tulang seperti ini. Jadi kita kebanyakan proyeksi, makanya harus banyak imajinasi orang mahasiswa fisioterapi. Kayak gitu, harus sering menggambar, kalau bisa menggambar tulang itu seperti apa, membayangkan tulang itu seperti apa. Nah kayak gitu, kalau mereka mungkin modelnya begitu boleh juga diadaptasi gitu ya. Ini apa maksudnya gitu, tapi kan kurang ilmiah sebenarnya Ali ya. Tapi ya itulah cara mereka, dan alhamdulillah itu memberikan hasil yang bagus gitu ya. Saya bilang ya itulah keahlian yang dia punya gitu. Kalau kita sebagai fisioterapis mungkin kita menggunakan sekarang kan ada namanya ronsen. Ini di ronsen begini, udah di ronsen terus baru kita tarik ke sini, iya dapat. Nah itu bisa juga, tapi kan kalau mereka mungkin memproyeksikannya dengan tali bambu kayak gitu. Oke Ali? Oke Pak, cukup Pak, terima kasih. Jadi memang kita bisa gunakan alat kita yaitu ronsen, bisa gunakan otak kita untuk melihat proyeksi tubuh pasien yang kita berikan terapi. Oke, selanjutnya selva, tekanannya kalau ketika massage itu lembut atau keras. Jadi sebenarnya ada dua jenis, kalau kalian ingat di mata kuliah saya, di video saya berikan, ada dua jenisnya. Ada satu adalah, ada yang ingat? Massage itu ada dua sifatnya. Ada yang ingat? Coba. Relaksasi dan... Yes. Dan? Massage Pak. Stimulasi. Bukan massage sport. Relaksasi dan? Satu lagi. Stimulasi. Apa namanya tadi saya jadi lupa. Stimulasi dengan relaksasi. Nah, ketika relaksasi itu kebanyakan menggunakan tekanan yang lembut, gentle, tapi bukan ringan. Beda ya. Kalau ringan kalian gosok.
Kalau lembut, nah tekanannya lebih jelas. Ya. Lalu ada namanya itu relaksasi, ada namanya stimulasi, mengurangi nyeri, memberikan stimulasi yang lain atau tekanan lain untuk memberikan efek penurunan nyeri. Misalnya ketika memberikan friction, misalnya saya sakit de Quervain syndrome, lalu saya berikan friction di sini. Tekanan saya kuat gitu ya. Nah, itulah tekanannya keras. Itu untuk stimulasi. Lalu untuk sport massage begitu juga, akan lebih cepat tekanannya. Tekanannya akan lebih apa namanya? Frekuensinya akan lebih cepat kayak gitu. Dia akan memberikan stimulasi untuk peredarannya akan lebih cepat. Nah, jadi kalau bahasanya fisioterapi itu biasanya menggunakan massage yang lembut atau gentle. Ya, kalau bahasa Inggrisnya gentle saya nggak tahu apa. Sebenarnya kata-katanya mantap. Ya, tekanannya mantap. Tapi tergantung kalau memang dia harus stroking, ya beda dengan effleurage. Ketika stroking dia akan lebih acak-acakan untuk masasnya. Nah itu perbedaannya. Jadi masing-masing punya kebutuhannya pasien. Kita bisa menggunakan terapi masas yang tekanan kuat atau keras atau lembut. Itu tergantung dengan kondisi pasien. Dan juga memang dia posisinya tadi apakah dia untuk stimulasi atau dia untuk relaksasi. Oke, laser dan UV, mana yang lebih cepat memberikan efek ya pada kulit atau otot? Kalau kulit, saya lebih menyarankan untuk menggunakan UV. Tapi kalau otot ataupun jaringan di bawah kulit, ya subkutan kalau dibilang orang laser, itu namanya itu baru menggunakan laser, ya akan lebih cepat. Karena apa? Karena UV memang dia modelnya adalah superficial, lebih kepada kulit. Karena banyak kan kalau di contohnya, ya saya sambil share screen, mana di ultraviolet. Nah, indikasinya dia memang kepada penyakit kulit, ya walaupun mana dia sebentar, walaupun si laser juga bisa mengurangi infeksi ataupun mengurangi bakteri pada kulit, tapi dia jarang sekali digunakan untuk penyakit kulit. Nah ini dia contohnya psoriatik, ya. Nah ini plak sebenarnya dia ada bakteri di sini. Nah si UV ini di kulitnya, si UV ini akan memberikan efek pengurangan atau mematikan si bakteri-bakteri yang ada di sini. Tapi kalau laser dia akan mematikan jaringannya. Mematikan bakterinya plus jaringannya, membuat jaringan baru. Kalau ini hanya benar-benar memberikan pemanasan ataupun terapinya atau mematikan bakterinya saja, tidak sampai ke jaringannya. Kayak gitu ya. Memang kebanyakan pada kondisi penyakit kulit ya. Nah, psoriasis, wound healing juga bisa termasuk, tapi dia lebih kepada wound healing yang sangat kering gitu. Jerawat juga termasuk kayak gitu. Ya. Oke, Selva, kira-kira itu saja yang bisa saya jawab untuk kamu. Adakah pertanyaan lain atau maksudnya tanggapan? Enggak Pak, makasih Pak. Oke, ya. Nanti bagaimana keras dan tekanannya itu, keras atau lembutnya tekanan dari massage, ya semoga nanti kita bisa ketemu dalam praktik, nanti bisa kita cek seperti apa tekanannya. Dan ada kata-kata saya selalu setiap di video massage, mungkin akan lebih lama untuk kalian menyerupai tekanan saya. Kenapa? Pengalaman. Ya, pengalaman itu akan memberikan tangan kalian beda. Saya laki-laki, tangan saya kalau nanti kalian ngerasain itu tangan saya katanya lembut seperti tangannya si perempuan. Saya nggak tahu. Nah itu yang membedakan kalau sekalian baru pertama kali belum pernah suka massage lalu menjadi terapis, sekarang jalan menjadi terapis tangan kalian mungkin agak kasar, tapi nggak masalah, startnya memang seperti itu, makanya kalian harus banyak praktek sama temannya kayak gitu ya. Lalu Rizky Roy, IR pada dosis dewasa lalu IR pada dosis anak bagaimana Pak? Ya, sedikit sekali memang literatur yang memberikan bukti bahwa terapi infrared itu bagus untuk anak. Ya, memang seperti apa namanya ya, provincial consideration atau apa namanya bahasa Indonesia ya.
diperbolehkan tapi harus dengan hati-hati ya. Banyak sekali contohnya yaitu penggunaan infrared pada kondisi bronkitis akut atau masalah dengan bronkopneumonia pada kondisi anak bayi ya. Kalau waktunya Rizky Roy itu sama, waktunya sama. Yang pasti ini boleh dicatat ya buat teman-teman semua. Nanti kalau kalian ketemu di rumah sakit mungkin akan ketemu anak kecil ini batuk pilek. Nah, batuk pilek dan dia susah untuk mengeluarkan dahaknya. Lalu kita berikan chest fisioterapi ditambah dengan infrared. Nah, infrarednya bagaimana? Jaraknya biasanya tidak lebih atau tidak kurang dari 50 cm atau setengah meter. Ya, itu jaraknya. Atau disebutnya kalau di FITTR ya. Nah, saya contohkan infrared sebelum saya buka ya di sini ya. Sebentar ya. Ya, jaraknya tidak kurang dari 50 cm. Jadi tidak boleh kurang dari 50 cm. Lalu yang kedua, waktunya itu sama, bisa 15 menit. Ya, 15 menit. Tapi kebanyakan diberikan pada usia yang sudah lewat dari 3 bulan. Bayi 3 bulan, kurang dari 3 bulan itu biasanya jarang menggunakan infrared. Ya, sudah 3 bulan baru dia bisa diberikan infrared. Nah, ini syaratnya. Ya, mau dimanapun karena apa? Ketika diberikan infrared, si pasien ini nggak akan spesifik di daerah mana, apakah daerah ekstremitas atau trunk. Coba bayangin aja, anak bayi umur 3 bulan itu kecil banget kan, diberikan infrared 50 cm, itu akan semuanya kena. Seluruh badannya akan kena infrared. Padahal kita mau tujuannya cuma ke daerah chest gitu ya, atau di daerah kaki saja, itu nggak bisa, akan semuanya kena. Ya, waktunya minimal 15 menit, tapi maksimal 20 menit juga boleh. Jaraknya minimal adalah 50 cm ya, 50 cm untuk pada pasien anak gitu. Tapi jarang sekali digunakan memang. Kalau di Indonesia, di pengalaman saya selama jadi praktisi di Rumah Sakit UKI, saya selalu megang pasien bronkopneumonia pada anak usia 3 bulan minimal. Dia akan saya berikan infrared di daerah chestnya, jadi sinarnya sangat jauh ya dari dadanya, jauh sekali. Lalu saya berikan tepukan atau tapetemen dengan 3 jari tapetemennya, 3 jari di daerah dada untuk merangsang rasa batuknya dia. Karena anak kecil kadang batuk masih belum efektif, kita merangsang dengan ketukan kita. Kayak gitu. Rizky Roy, ada masukan atau tanggapan? Ya dulu deh Pak. Ya, waktunya sama, jaraknya saja minimal paling dekat adalah 50 cm. Ya, itu saja. Diberikan pada anak, tapi itu jarang sekali diberikan. Kayak gitu ya. Itu sebagai tambahan aja karena nantinya kalian akan mempunyai pengembangan dalam materi saya ini, penggunaan infrared, penggunaan ultrasound dan lain-lain. Itu akan dikembangkan di mata kuliah penata laksanaan fisioterapi. Ya, terserah mau penata laksanaan fisioterapi muskuloskeletal, neuromuskuler atau kardiovaskuler, nanti akan dikembangkan di situ. Oh, terapinya si ultrasound ini begini-begini loh standarnya di mata kuliah saya. Lalu ketika nanti masuk di prodi lagi, di mata kuliah lain, oh ternyata ada penerapan lain pengembangannya, yaitu di situlah mereka. Kayak gitu ya, Rizky. Oke Pak, kasih Pak. Oke. Olop, Sangkal Putung, mungkin sudah menjawab ya Olop yang pertama ya. Benar apa enggak ya, itu tidak salah-salah banget, tapi silahkan kalian yakinkan diri kalian apakah benar itu diberikan terapinya, apakah tidak ada tindakan-tindakan yang tidak benar, tidak normal gitu ya. Lalu pernah terjadi sprain ankle ataupun masalah di ankle 1-2 bulan di Jakarta lalu beda di Medan. Nah, itulah saya juga kurang tahu kenapa banyak sekali orang-orang itu beda terapinya ketika di Jakarta dengan di daerah Medan ataupun daerah yang lain.
Tapi kalau kamu datang lagi ke area Solo, itu akan cepat sekali, lebih dari mungkin 1-2 bulan gitu. Atau kalau kalian pindah lagi ke Malaysia, itu masing-masing beda caranya. Jadi sebenarnya kekurangannya fisioterapi adalah kekurangan protokol, kekurangan SOP gitu. Kenapa? Karena terapi yang diberikan itu masih kebanyakan persepsi dari seorang fisioterapis. Kalau saya misalnya saya lihat Olop kondisinya begini, saya akan berikan terapinya ABCDE, maksimal adalah sekian kali gitu. Itu persepsi saya. Belum ada kayak contohnya orang dokter, dia sakit kepala, langsung terapinya apa obatnya? Ada yang tahu? Misalnya langsung paracetamol 3 mg 2 kali sehari selama 3 hari, itu langsung pasti nyeri kepalanya hilang. Nah, di fisioterapi itu belum ada yang bisa kayak gitu. Belum ada. Misalnya sakit pinggang, ya kan? Sakit pinggangnya gara-gara apa dulu gitu. Pasti ada gara-gara apakah tekanan pada diskus, apakah nyeri kaki tadi, sprain ankle. Sprain ankle-nya udah berapa lama? Kronis kah? Akut kah? Lalu apakah sampai putus kah? Nah, itu masing-masing punya persepsi yang berbeda. Jadi ketika diberikan treatment, masing-masing fisioterapis mempunyai hitungan-hitungan tersendiri gitu. Lalu kalau misalnya hasilnya kok beda Pak, hasilnya saya di Jakarta sama di Medan, ya itulah saya harapkan kalian jangan sampai seperti itu ketika sampai di Medan. Makanya kalau yang dipulang, yang pada ke kampung semua, yang dari kampung semua lalu ke Jakarta untuk kuliah, ketika kembali kalian ke daerah, janganlah menjadi fisioterapis yang technician atau teknisi saja. Karena itu yang akan menyebabkan perbedaannya sangat jauh ketika kalian menggunakan otak kalian, menggunakan ilmiah kalian untuk terapi pasien, atau dibandingkan dengan hanya ya udah saya taunya terapinya ABCDE, udah itu doang. Modifikasilah terapi kalian, lalu buatlah kepala kalian itu berisi dengan hal-hal ilmiah sehingga benar-benar tahu terapinya ini dosisnya sekian, waktunya sekian, dan bukan mencari uang. Lebih cepat sembuh, lebih baik pada pasien. Kadang-kadang ada yang, kan namanya kita terapis itu kan kebanyakan arahnya kepada rehabilitatif atau penyakit, lalu kita berikan terapi dan mereka membayar kita kalau mereka sakit. Tapi kalau mereka nggak sakit, nggak ada pasien fisioterapi, nggak ada duitnya fisioterapi. Jadi kadang-kadang ada juga fisioterapis yang biarin aja lah, panjang-panjangin dulu waktunya dia sama saya. Lumayan kan, 1 kali datang 200.000. Ya udah, 10 kali datang 2 juta gitu. Nah, itulah perbedaannya. Kalau kalian udah ini bisa nih 3 hari sama saya, udah 3 hari 600.000, karena kalian nggak akan kekurangan rezeki. Nah, mungkin ada juga yang terapisnya begitu. Ya, jadi kalau kalian asalnya bukan dari Jakarta, sudah jadi fisioterapis di Indonesia dari UKI, kembalilah kalian ke kampung halaman kalian untuk memberikan apa yang kalian dapat di Jakarta, lalu berikan di sana. Belum tentu kampus yang di daerah Jawa, daerah Sumatera itu sama dengan kampus yang di UKI atau di Jakarta, yaitu ya. Oke, beruntunglah kalian. Oke, Olop, kira-kira sampai situ ada pertanyaan atau tanggapan? Ada sih Pak, ini Pak. Bagaimana? Yang apa namanya di bagian kayak yang terapi ini kampung itu Pak. Yang saya bingungnya itu kenapa kok ada kayak diberi cairan, kalau setiap kita pakai itu panas gitu Pak. Tapi ada peredamnya juga, cairan juga sejenis kayak gitu, tapi dingin. Saya bingung itu. Ini cairan apa yang diberi saya? Karena saya pernah menanyakan, nggak pernah dijawab gitu Pak. Oke. Karena kalau kita pakai itu terlalu lama bisa gosong kulit kita jadinya Pak. Iya. Mungkin itu minyak ataupun cairan ya. Nah itu memang itu yang tadi saya bilang ke Ali ya. Tadi saya bilang kalau dia agak-agak menggunakan cairan atau menggunakan minyak-minyak terus memberikan efek yang tertentu gitu ya. Itu topikal kan namanya, zat topikal atau zat yang diberikan kepada kulit yang menghasilkan beberapa efek, bisa dingin, panas, ataupun gatal dan lain-lain. Nah itu
saya tidak bisa menyarankan karena memang fisioterapi tidak akan menggunakan hal tersebut yang kayak panas banget atau dingin banget gitu ya. Jarang sekali. Di masas juga saya hanya menggunakan masas oil. Kalaupun ada mentolnya itu akan memberikan efek relaksasi saja. Saya tidak akan memberikan efek yang panas gitu ya, balsam panas atau cairan-cairan seperti itu. Nah kalau itu memang ya itu saya bilang tadi mungkin arahnya adalah abnormal ya. Mungkin arahnya adalah dia bukan minyak yang diracik secara farmasi atau hal yang bagus gitu untuk kalian gitu. Jadi percaya nggak percaya sih itu kalau misalnya memberikan rasa nyerinya berkurang atau bagaimana. Jadi baiknya ya nggak perlu diambil terapi yang begitu. Kalau dari saya, Olok. Oke, Pak. Oke. Ya. Baik, lalu Pras, UV bagaimana Pak radiasinya? Ya kalau terlalu banyak UV ya. Saya lebih suka manggil Pras daripada Tias. Karena ada teman saya namanya Tias, saya nggak tahu di mana dia sekarang. Tapi ya Pras aja ya. Pras, jadi UV itu kalau terlalu banyak sama aja kalau kalian anak kecil main layangan jam 12 siang sampai jam 1 siang. Hitam. Itu doang. Jadi efek radiasinya tidak ada merusak kayak misalnya membuat kanker. Bisa sih membuat kanker kulit ya. Tapi kalau itu terlalu sering lah. Tapi kalau misalnya kalian terlalu terapi UV terus terlalu banyak, bisa menyebabkan pigmentasi kulit. Jadi kulitnya hitam kayak kulit saya ini ya. Dulu saya suka main bola. Main bolanya siang-siang ya kulitnya hitam. Dulunya saya putih. Waktu di foto waktu kecil masih putih saya. Nah, orang tua saya sampai kaget, kenapa kamu jadi hitam ketika udah dewasa? Ya saya nggak tahu juga, gitu ya. Hanya menyebabkan kulit hitam. Tapi kalau misalnya ada, contohnya ya, banyak orang-orang China yang ada keturunan Chinese-nya, saya nggak tahu di sini ada apa nggak, Kirana mungkin ya, itu mereka memang tidak akan kuat mendapatkan radiasi sinar UV, sehingga akan menyebabkan bercak-bercak kulitnya nanti. Dulu saya dulu waktu saya jadi kelas semester 5, saya membuat ospek dulu ya. Saya buat ospeknya itu di di puncak. Di puncak, lalu itu udaranya dingin. Udaranya yang berhembus itu dingin, tapi sinarnya terik sekali. Nah itu contoh-contoh kayak model UV. Ketika pulang mereka akan langsung bercak-bercak di sini kulitnya. Ya, terbakar, tapi orang-orang yang tadi saya bilang dia ada sedikit keturunan Chinese, dia akan lebih kuning kulitnya, berbeda, dan ya itu ada bercak-bercaknya. Kadang ada juga yang kayak daerah Sumatera, itu ada kayak daerah Padang, itu kulitnya mirip sama kulit orang Chinese, dia akan lebih kuning langsat. Nah itu akan menyebabkan kulitnya terbakar. Tapi sampai situ saja, pigmentasi saja, tidak akan menyebabkan hal lain. Kira-kira itu, Pras, ada tanggapan? Halo, Pras, apakah bangun? Iya, Pak. Iya, Pak. Andreas emang bercanda nih. Ya, Pras, jadi sampai situ paling maksimal dia akan hanya menyebabkan pigmentasi kulit saja. Dia tidak akan menyebabkan hal yang membahayakan. Ya, oke. Nah, terus tadi sedikit saya tambahkan, contohnya ginilah, nggak tahu di kita ada nggak yang dari Papua, orang ada namanya rasnya Milanesia namanya. Oh, Domingus. Domingus ya, Milanesia. Dan satu lagi ada siapa lagi? Elsio. Elsio ya. Terus ada siapa lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin itu ya, kalau di angkatan atas ada namanya Virginia, Kak Virginia, kalian kalau kenal Virginia Beatrix. Mereka kulitnya itu sangat bagus. Kalau saya saya karena tahu UV, ini yang saya bilang juga ke mereka juga, mereka akan sangat bagus kulitnya karena akan lebih tebal daripada kulit orang Jawa. Lebih tebal juga daripada kulit orang yang kuning langsat atau mengarah kepada kulitnya itu. Saya lupa, saya itu harus belajar kulit memang di situ ya. Yang orang Chinese itu namanya saya lupa.
ada namanya lah gitu ya. Orang Melanesia itu orang-orang yang daerah Papua, orang Ambon, Ambonnya yang hitam ya. Lalu ada masuk ke Nusa Tenggara, itu Melanesia. Dan mereka akan bagus sekali kulitnya untuk apa namanya ketahanan kulitnya dari rangsangan sinar matahari gitu. Mereka akan lebih tebal dan jarang terjadi kanker kulit. Justru orang-orang yang terlalu putih itu akan lebih mudah terkena kanker kulit karena tadi sinarnya sinar si UV-nya tadi bisa menyebabkan pigmentasinya merusak dari kulitnya tersebut. Kayak gitu, Pras. Pras? Iya, Pak. Bangun ya. Ada masukan lagi? Bangun ya. Enggak, Nggak Pak. ada? Udah cukup? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Baik, sekarang saya lanjut ya pertanyaannya. Wah, lumayan kan udah sejam kita kan ngobrol-ngobrol gini doang. Oke, lanjut ke Farika. Ada Farika. Farika, silakan pertanyaannya. Halo Pak, Ya. mau nanya, kan biasanya kalau bayi baru lahir tuh suka ada bercak merah di kulitnya. Itu apakah terapi laser bisa membantu memudahkan atau mengurangi bercak merah tersebut? Oke. Oke, nomor 2 ada Pasal, ketua kelas. Farika itu aja ya, sorry. Iya Pak, itu aja. Nomor 2, Pasal. Ya Pak, mau nanya Pak tentang misalnya kan masas kita lakukan pada cedera ya Pak ya. Iya. Biasanya kalau udah cedera itu biasa penanganannya salah Pak. Ya, kita udah terapi pasien udah datang terapi, kondisinya udah parah. Biasanya kan masa restnya atau istirahatnya kan 6 hari Pak. Untuk dalam masa rest itu penanganannya seperti apa Pak? Misal sehari misal kita kompres 3 kali, durasi waktunya seperti apa? Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang tidak bisa dilakukan? Satu lagi Pak, tentang masas ini dikombinasikan dengan infrared dan terapi latihan. Itu seperti apa Pak? IR plus latihan ya. Ya. Oke. Ya. Cukup ya. Nomor 3 ada Jeremia. Jer. Iya Pak. Fotonya foto SMA ini. Silakan. Ada cat 3 jarinya. Iya Pak. Jadi saya mau nanya kan sinar UV sama sinar infrared kan sama-sama memberikan rasa panas ya Pak. Nah, saya pengen tahu Pak, perbedaan efek fisiologis yang diberikan dari mereka berdua tuh apa Pak? Dari sinar UV sama infrared. Maksudnya kan sama-sama kasih panas tuh Pak. Oke. Itu aja Pak. Oke, siap. Ya, makasih ya Pak. Makasih sama-sama. Nomor 4 ada Erika. Iya Pak, saya. Ini Pak kan kemarin materinya tentang ultraviolet ya. Terus ada di bagian safety first itu kan kulit prematur tuh Pak. Nah kalau misalnya kita lagi praktek nih fisioterapisnya, terus ada yang menderita albino itu kemarin Bapak bilang kulit prematur juga kan? Iya. Terus kalau misalnya dia datang fisioterapi nerima pasien tersebut langsung di terapi sinar UV atau dikembalikan ke yang dermatologi atau ke bagian tenaga lain gitu Pak. Oke, jadi kayak misalnya albino ini boleh nggak diterapi sama fisioterapi gitu ya dengan menggunakan UV gitu ya? Iya Pak. Oke. Satu lagi dong Pak. Satu lagi silakan. Kan kalau misalnya habis jatuh nih Pak, lebih baik itu tuh langsung dimasas atau periksa ke dokter dulu. Soalnya kan dulu pernah jatuh. Nah terus langsung dimasas gitu. Nah terus seminggu setelah dimasas
aku jadi kayak nggak bisa jalan gitu loh, Pak. Oke. Ya, jadinya itu tuh lebih baik apa terlebih dahulu. Makasih, Pak. Oke. Terus terakhir yang sesi kedua ada Wihel. Halo Pak, saya mau nanya. Kan tentang ultraviolet, kan di situ di PPT disebutin bahwa TBC aktif itu masuk ke dalam kontraindikasi kan Pak? Ya. Tapi yang kita tahu itu bakteri TBC itu bakalan mati jika terkena panas. Itu kayak gimana tuh Pak? Oke. Makasih Pak. Oke. Oke, itu dulu ya. Boleh diturunin dulu tangannya biar yang lain nanti saya bisa ingat. Ada Anissa, Andreas, Maria Natalia Mugi, Adinda, dan Franz. Ya. Oke. Yang tadi ya, yang sekarang tinggal yang sisanya. Oke. Farika, laser bercak merah pada bayi itu boleh apa enggak? Sebenarnya kurang tepat. Jadi penggunaan si laser ini memang tidak boleh digunakan pada bayi ya. Nah, dia mana? Kayaknya nggak ada di sini ya. Nah, ini dia. Tapi nggak saya bilang di sini kontraindikasi ya. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sini bahasa saya yang tulis di PowerPoint, kebanyakan ngomongin soal nyeri akut, inflamasi, kontraktur otot, gangguan syaraf, artritis, fibromyalgia, myofascial trigger point, fraktur, tendinitis, nyeri neuropati. Nah, di sini tidak ada ngomongin soal adanya bercak merah ya. Nggak tahu, Farika, apakah ini mengarah kepada laser atau UV ya? Kalau di UV, mana UV? Nah, UV itu baru bisa memberikan efek yang baik kepada kondisi kulit yang seperti itu. Ya, ini namanya, aduh saya nggak ada, ini ya kontraindikasinya pun nggak ada sebenarnya. Jadi kalau bayi bercak merah itu memang ada beberapa bayi memang yang menyebabkan hal seperti itu. Ada contohnya bayi bilirubin atau dia memang kuning atau bayi kuning ya. Nah itu justru memerlukan sekali namanya UV. Biasanya dimasukkan dalam tabung ya. Anak kecilnya di dalam tabung, dia akan diberikan sinar UV dengan kondisi tertentu. Itu yang memberikan terapinya adalah bukan fisioterapis, tapi dokter anak ataupun mungkin di situ ada bukan terapis, apa namanya, suster, nurse, perawat anak. Nah, perawat anak ketika diberikan si UV itu akan memberikan peningkatan bilirubinnya, penurunan bilirubinnya sehingga bilirubinnya akan lebih termetabolisme dengan baik. Jadi kalau bercak pada bayi, pada kecil itu memang biasanya akan dimasukkan dalam tabung UV-nya. Nah, tabung UV-nya itu akan lebih ringan dibandingkan kita untuk diterapi pada pasien. Nah, jadi lasernya sama sekali, kalau lasernya sama sekali tidak direkomendasikan untuk diberikan pada kondisi anak kecil, ya, karena akan menyebabkan masalah lain seperti kerusakan pada kulit, justru. Oke, kira-kira itu untuk Farika, apakah ada tanggapan? Cukup, Pak. Ya, jadi kalau anak kecil memang bukan memberikan laser, tapi diberikan UV ya. Jadi yang di kotak, biasanya ada kotak bayi itu ya, kalau kalian ingat pernah tahu ya, nggak tahu apakah pernah lihat atau enggak, saya nggak pernah lihat, tapi saya lihat di YouTube lah, di ini ya, dikotakin gitu bayinya, itu UV, sinar ultraviolet. Karena kalau mereka langsung ke matahari, ya kan, orangnya bilirubin atau bercak begitu diberikan langsung ke matahari, itu beresiko tinggi menyebabkan kanker karena kulitnya belum siap untuk menerima sinar matahari langsung. Ya, kulitnya belum siap sehingga diberikan langsung murni UV saja. Itu, ya. Oke, lalu Pasau, ada cedera Pak? Oh iya, Farika, boleh? Udah Pak, cukup, makasih Oke, Pak. cukup ya. Jadi gitu ya Farika ya. Jadi bukan pada pakai laser tapi pakai UV. Oke Pak. Oke. Lalu ada Pasau, pertanyaannya, Pak, kalau cedera itu kapan boleh diberikan masas seperti itu ya, lebih tepatnya ya, kalau saya lihat ya. Kalau 6 hari itu diberikan terapi masas. Gimana?
ini Pak, masalah penanganannya Pak. Misalkan ada waktu restnya itu Pak. Ya, misal hari pertama kita berikan kompres. Itu waktunya berapa? Iya. Ya. Jadi kalau saya nggak tahu di belajar di patologi apa enggak kalian. Jadi masa inflamasi itu maksimal ada 3 hari. Ya, hampir di semua kondisi cedera otot, ligamen, otot dan tendon. Tapi kalau ligamen, dia karena daerah yang bukan terkena ataupun terfasilitasi darah, dia akan lebih lambat sembuhnya, sekitar bisa lebih dari seminggu. Itu fase akutnya, ya. Jadi diberikan kalau misalnya dia masalahnya pada ankle, ya, ankle itu kan sebenarnya ligamen ya, dia jarang ada darah di situ. Lalu ketika diberikan terapi pertama kali adalah memang menggunakan kompres es. Maksimal 3 hari, tapi kalau tanda inflamasinya masih muncul, silakan tambahkan 1 hari lagi. Masih muncul juga, tambahkan 1 hari lagi. Masih muncul juga sampai 6 hari, baru rujuklah ke dokter. Mungkin dia ada masalah dengan limpe atau limfanya. Nah itu. Nah kalau misalnya dia hanya otot, 3 hari pertama itu bisa diberikan terapi es. Nanti krioterapi, ada materinya saya berikan kepada kalian. Itu saya diberikan krioterapi atau pemberian es, pemberian kompres es selama 3 hari. Setelah 3 hari itu boleh diberikan masas, ya boleh diberikan masas, tapi melihat apakah ada tanda-tanda inflamasi. Apa tanda-tanda inflamasi? Ada yang tahu? Ada 5 tanda inflamasi. Kalor, dolor, fungsio laesa, dan 5 apa 4 ya? Saya lupa. 5 ya. Satu lagi apa? Rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsio laesa. Nah, tumor ini adalah bengkak. Ya, tumor bukan berarti ada tumor, bukan, bengkak. Nah, kalau ada bengkak di situ terus-terusan sampai 4 hari kita masih tetap memberikan es gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada, rasa panasnya sudah hilang, ya, sudah baguslah kondisinya dia, kita boleh memberikan masas setelah 3 hari. Saya biasanya kalau memang tidak mempunyai alat lain, saya berikan hari keempat itu adalah mulai terapi kompres hangat. Kompres hangat itu boleh untuk mempersiapkan dia untuk mendapatkan masas. Saya berikan kompres hangat, rasanya seperti apa, apakah nyerinya berkurang, baru saya berikan dia masas. Masasnya di hari pertama setelah 3 hari inflamasi itu hanya berikan Efflurage. Ya, Efflurage saja. Jangan berikan tamniding, jangan berikan friction. Hari ke-5 atau hari kedua setelah inflamasi itu baru boleh diberikan tamniding. Nah, itu yang saya bilang ke kamu ya, Pak Sau ya. Boleh berikan masas itu sekitar setelah tanda-tanda inflamasi. Jadi bukan 3 hari tok. Tapi setelah tanda-tanda inflamasi berkurang ataupun hilang, itu boleh diberikan masas. Kapan waktunya? Tergantung jaringannya. Apakah jaringannya penuh dengan darah, seperti otot, atau jaringannya yang tidak banyak dengan darah, seperti ligamen. Tergantung. Oke? Kira-kira kita menjawab yang pertama. Oke, dan yang kedua, Pak, boleh nggak sih masa selalu kita berikan infrared lalu berikan latihan? Itu boleh banget, itulah terapi, fisioterapi. Itulah pertama kali tahun 19 berapa? Udah 50 tahun ya fisioterapi UKI ya, fisioterapi. Ya nggak usah jauh-jauh fisioterapi Indonesia lah. Tahun 1900 berapa? 35 tahun yang lalu lah. Ketika muncul prodi fisioterapi di UKI, itu menggunakan terapinya 3 itu doang. Infrared, terapi latihan, masas. Nah, itu memang terapinya fisioterapi. Terapi latihan, ya menggunakan hot relax, atau menggunakan stretching, lalu diberikan masas, lalu diberikan infrared. Tapi, urutannya biasanya beda-beda. Sekarang, saya berikan guideline untuk kamu. Untuk kalian ya, untuk terapinya. Jadi pertama kali berikanlah pemanasan. Ya, kalau orang mau olahraga, saya selalu berpikirnya olahraga. Orang mau olahraga itu diberikan pemanasan dulu, baru stretching.
baru latihan inti, baru pendinginan. Ya, jadi sama itu perlakukan dengan pasien. Pasien ini mau pulih menjadi sehat. Orang kalau olahraga itu sehat, ya supaya sehat, gitu kan. Sama terapinya, terapi pada fisioterapi itu supaya orang sehat. Jadi pertama siapkan dulu ototnya, panasin dulu, berikan infrared. Ya, infrared 15 menit, selesai infrarednya, berikanlah masas. Untuk apa? Kurangi nyerinya. Ya, tadi kan kurangi nyerinya pakai infrared juga bisa, tapi dia menambah sirkulasi darahnya biar lancar. Makin lancar lagi sirkulasi darahnya dengan masas, kurangi nyerinya. Lalu apa setelah itu? Nyerinya berkurang, metabolisme bagus, tapi dia nggak bisa gerak, percuma kan? Berikanlah latihan. Jadi tahapannya begitu. Ya, tapi kadang-kadang ada yang menambahkan habis masas ini bisa menggunakan stretching, habis stretching baru latihan. Nah itu boleh, itu nanti advance. Ya, ini nanti akan kalian pelajarin. Perkumpulan terapinya ini yang sudah kalian intervensi ini itu akan diolah lagi ketika masuk di mata kuliah penata laksanaan fisioterapi gitu. Nanti ketika penata laksanaan fisioterapi baru tahu, oh orang sakit pinggang itu pertama kali diberikan infrared, MWD, SWD misalnya contohnya atau ya infrared atau MWD atau SWD. Habis itu diberikan lagi apa? Oh diberikan stretching. Habis itu diberikan apa? Masas. Habis itu diberikan apa? Terapi latihan. Begitu ya Pak Saul, tahapannya. Bisa diterima? Bisa Pak, saya mau nanya lagi. Oke, boleh. Itu apa waktunya, ada waktunya, maksudnya ada panduannya kita atau semati rasa pasien udah merasa mati rasa gitu, baru kita angkat, kita taruh lagi. Untuk apa ya? Untuk kompres es. Oh iya, nanti ada panduannya. Nanti ya, ditunggu pasal, ditunggu PowerPoint-nya saya akan berikan di video yang saya akan berikan nanti ya. Itu ada aturannya ada. Kompres es ya. Sabar ya. Memang kalau udah semester 3 itu pengen jadi fisioterapis memang. Saya juga gitu, semester 3 dulu saya langsung bisa pegang pasien, tapi setelahnya, bukan sebelumnya ya. Jadi ini baru start nih. Sabar ya, pelan-pelan mahasiswa saya yang pinter-pinter dan ganteng. Oke, Jeremy, kenapa nih nyala terus nih speakernya? Sabar. Ya, pasal udah sampai situ ya? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Good. Jeremia Bernardito. UV dan infrared apa bedanya Pak? Nah, UV dan infrared apa bedanya? Saya berikan di sini ya. Ini adalah UV. Ya, efek fisiologisnya. Saya bandingkan aja supaya kalian nggak terlalu ribet. Lalu ini infrared. Fisiologis. Ya. Oke, lihat. Kalau dari ini UV, ya, dia akan mengelupas kulit-kulit mati atau bagian sel paling jauh atau bukan paling jauh, paling epidermis, paling superficial, ya. Lalu kalau misalnya pada, tangan saya agak lambat, infrared, dia hanya memberikan efek pada respon dilatasi arteri. Lalu panasnya akan memberikan sirkulasi darah. Dia tidak akan menyebabkan perubahan atau mengelupaskan kulit bagian atas, superficial, atau kulit-kulit mati. Dia tidak akan merusak itu. Sedangkan UV, tangan saya. Sedangkan UV dia akan membentuk sel baru, ya, mengelupaskan, memberikan pembentukan vitamin D, ya, lalu menghancurkan mikroorganisme, membunuh bakteri yang ada di kulit, ya. Itulah bedanya. Jadi memang hanya panas yang akan diterima oleh infrared terhadap tubuh, sedangkan pada UV itu akan memberikan panas yang pertama, yang kedua adalah memberikan pengelupasan sel-sel yang mati ataupun penghancuran mikroorganisme. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan psoriasis, lalu kamu berikan infrared, itu nggak akan memberikan efek. Ada orang panu kadas kurap, lalu diberikan infrared, itu nggak akan menghasilkan hasil yang baik. Ada orang jerawatan dikasih infrared, itu nggak akan memberikan efek yang baik.
Tapi kalau diberikan UV, dia bisa memberikan efek yang baik, yaitu pengurangan inflamasi, pengurangan bakteri yang ada di kulitnya. Gitu. Sedangkan infrared nggak ada. Gitu aja. Jeremia, apakah bisa diterima? Bisa, Pak. Mantap. Tapi maksudnya ada lagi sih, maksudnya kalau misalnya sinar UV itu kan yang saya pernah rasain, dia tuh kayak panasnya itu memang beda apa dengan infrared ya? Dia tuh sumber panasnya ya? Beda memang, beda sumber panasnya. Kalau infrared, makanya infrared namanya IRR, infrared radiation. Sedangkan UV dia murni UV, bukan UV radiation, UVR bukan. UV radiation bukan ya. UV langsung sinarnya, benar-benar sinarnya memberikan efek panas. Sehingga rasanya akan lebih tajam dibandingkan rasa infrared. Nggak tahu kalian, saya udah pernah sekali ngerasain UV. Yang nggak usah susah-susah ngerasain UV dengan infrared. Kalau infrared kalian mau rasain, itu kalian gini, ya, kalian panasin panci dengan air, lalu deketin tangan kalian, atau api lah, api ya, api, sinar api itu ya, nyalain api, lalu deketin tangan kalian, rasanya itulah seperti infrared. Sedangkan UV itu kalian berjemur di matahari, itu rasanya kan sebenarnya tajam. Rasanya ketika dia ke tubuh kita itu rasanya seperti tajam dibandingkan dengan rasa hangat yang ada dirasakan ketika panas dari api begitu ya. Nah, itu perbedaan infrared, karena infrared itu bentuknya radiasi, dia rasa panas yang diradiasikan. Beda dengan UV, memang dia akan menembus kulit. Gitu. Gimana, Jeremy? Ya, Pak, jelas, Pak. Makasih ya, Pak. Seperti itu ya. Jadi intinya, kalau mau memperbaiki kulit, gunakanlah UV. Kalau untuk relaksasi anget, panas, ya rasa nyaman pada badan kita, gunakanlah apa? Infrared. Yes, dapat ya? Dapat, Pak. Yang paling aman adalah infrared untuk terapi. Jadi kalau kalian menjadi fisioterapis nih, tadi tambahan untuk pasal, waduh, saya mau jadi fisioterapis nih, bentar lagi udah AMDFT gitu kan, udah kelar nih. Gue mau ngapain ya terapi, alat terapinya yang paling aman yang bisa gue gunain? Satu itu tadi, infrared, udah itu aja. Dulu saya pegangannya cuma satu. Infrared satu harganya 150.000, sorry, nggak nyampe, 500.000. 500.000, sorry, dulu 500.000. Lalu saya terapi pasien, saya bilang udah sama pasiennya, sekali terapi Pak 150.000, saya bilang. Waktu dulu ya 2009, 2012 lah. Ya udah, ternyata waktu dibilang infrared itu enak banget rasanya. Lalu saya berikan massage, saya berikan latihan. Itu enak banget. Lalu dia bilang, Dek, masa cuma segini doang 150.000, saya juga tukang massage, itu biasanya 100.000. Adik kan udah bawa infrared, gitu kan. Lalu saya diberikan 200.000. Lalu saya suruh datang tiap hari, karena orangnya stroke. Setiap hari 200 dikali 5, 1 juta, balik modal. Kayak gitu kira-kira. Ada yang baru lulus dari kalian, angkatan kalian di atas angkatan saya, di atas 2 angkatan kalian ya, yang udah lulus ini, sama yang sebelumnya angkatan Kak Cynthia, siapa namanya? Ya, pokoknya itulah ya, Yolanda, itu si Aditya, kalian mungkin masih kenal. Nah, itu mereka, mereka baru sekali terapi, itu sekarang 350.000. Saya aja sampai sekarang nih sudah S2, ya saya terapi orang cuma 250.000 sekali pasien. Nah, itu sudah 350.000, bayangin. Ya, modalnya apa? Infrared, tangan mereka, sama otak mereka. Ya, 350.000. Jadi intinya infrared itu memang bisa lebih general untuk mengurangi nyeri, untuk relaksasi otot. Tapi kalau kalian masalah kulit, jangan berikan infrared, berikanlah UV. Gitu ya bedanya ya. Paham ya? Konsepnya ya, sama-sama panas tapi jangan sama-samain panasnya. Ada panas api neraka sama panasnya kecintaan yang kalian sudah rasakan. Ini Ren lagi naik pesawat ya? Siapa ini? Oke. Erika. Siapa ini ya yang suara-suara boleh, karena ini Teams kita saling mematikan suaranya.
Oke, Erika, UV untuk albino boleh nggak, Pak? Nah, UV untuk albino, kalau kita lihat ya di PowerPoint-nya, lihat dulu, siapa tahu saya salah. Nah, yang tidak boleh kontraindikasi albino. Mana albino? Apakah ada albino di sini? Ini ya, Xeroderma pigmentosum ya. Nah, jadi UV, kalau dia misalnya pasiennya dengan kondisi albino, dia sebenarnya adalah kondisi yang tidak diberikan, salah lagi chatnya, tidak diberikan pada kondisi albino ya, si apa namanya UV ini tidak diberikan memang kondisi albino. Tapi kalau orang albinonya ternyata ada masalah dengan nyeri pinggang gitu ya, nyeri pinggang gitu, atau nyeri pinggang atau dia sprain ankle gitu kan, dia nggak perlu berikan UV gitu kan, berikanlah yang lain, misalnya infrared, misalnya menggunakan ultrasound nanti, menggunakan massage nanti. Nah itu boleh, jadi bukan dirujuk, tapi kalau dia ada masalah kulit, lalu dia diterapi dengan UV, pastilah dari dokter dermatitisnya dia akan bilang ini nggak boleh diberikan UV. Anda akan diberikan obat-obatan yang lain atau terapi lain berdasarkan dari keilmuan si dokter kulitnya tersebut. Jadi nggak akan diberikan pada kita untuk kondisi kulit dengan albino. Tapi kalau masalahnya low back pain, adalah masalahnya dengan sprain ankle, sakit kepala gitu ya, itu akan diberikan pada kita dengan walaupun dengan kondisi albino, kita tidak akan merujuk mereka. Oke? Bisa terima Erika? Bisa Pak, bisa. Ya, kalau jatuh apakah boleh dimasas? Itu tadi sama seperti pertanyaannya Olop. 3 kali Olop ya tadi ya? Pasal. 3 hari pertama itu dia boleh berikan masas. Masas pada cedera akut sangat-sangat tidak dibolehkan. Kalau kamu bilang tadi, Pak habis di sini terus dimasas terus nggak enak. Iya benar, makin rusak dan makin bukan memperbaiki jaringan yang baru. Jaringannya rusak, tapi memang rusaklah jaringan tersebut. Karena masas itu tidak memberikan, tidak bagus diberikan pada kondisi inflamasi. Biarkan dulu inflamasi, biarkan dulu memberikan es selama 3 hari untuk metabolisme kembali dulu. Setelah itu jaringannya sudah mulai perbaikan, berikanlah masas. Kayak gitu. Oke? Oke, Rika? Pak. Ya. Pak. Pak, UV TBC aktif katanya nggak boleh, Pak. Mana kita lihat ya PowerPoint-nya. Ya, TBC paru aktif itu tidak boleh, Pak. Iya betul, padahal UV itu bisa mematikan bakteri, Pak. Kenapa? Oh, kenapanya? Karena TBC aktif ya, yang kalian gini. Pasien TB itu ada TB aktif dan TB non aktif. Ketika dia pasiennya TB aktif, diberikan UV itu tidak baik. Kenapa? Karena bakterinya itu akan menyebar. Dia akan berusaha menghindar. Ya, bakterinya akan berusaha menghindar. Sedangkan TBC non aktif, ada TBC non aktif itu pasien-pasien misalnya dia sudah aktivitas, sudah minum obat 6 bulan itu, lalu akhirnya TBC-nya tidak aktif ya. Nah itu boleh diberikan dengan kondisi seperti itu. Tapi kebanyakan jarang sekali menggunakan UV. Yang banyak menggunakan adalah menggunakan infrared. Tujuannya apa? Merelaksasi apa sih saya bilang namanya itu? Alveolus, kalau alveolus, bronkus dan bronkinya itu diberikan infrared rasanya hangat, tapi bakterinya sudah tidak aktif. Kalau aktif diberikan panas, dia akan berusaha menyebar ke tempat yang lain. Ya, bisa menjadi ke tulang susun belakang, itu bisa merusak si diskusnya, merusak si sarafnya. Nah itu bahaya. Kalau di paru saja, biasa diberikan obat-obatan dulu supaya dia non aktif. Bakteri non aktif baru diberikan UV. Biasanya ada yang memberikan UV, tapi sekarang jarang. Pengobatan TB itu biasanya menggunakan obat saja supaya bakterinya mati. Gitu ya. Wihel, bisa diterima?
Iya Pak, bisa Pak. Oke. Jadi TBC non-aktif yang biasanya diberikan UV, tapi jarang sekali. Jarang sekali. Oke. Oke ya, jadi ada 5 pertanyaan lagi, tapi kita istirahat dulu sebentar. Saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Kalau di kampus enak ini bisa langsung kamar mandi, tapi saya sekarang di sini harus izin dulu. Oke, sebentar ya. Saya akan ya sekitar 5 menit. Saya akan berikan lagu-lagu dulu. Sementara kalian boleh istirahat dulu dari layar kamera supaya kalian tidak matanya rusak. Oke, sebentar ya. Boleh masas. Boleh masas dulu. Untuk para tamu undangan, silakan untuk mengambil snack bagian konsumsi. Halo semuanya. Untuk semua tamu undangan dipersilakan untuk mengambil snacknya di bagian belakang. Ya, tepat di pinggir kiri ada es krim, silakan mengambil. Semua tamu jadi penerima tamu. Ada gorengan dari. Oh, ada. Ada gimana gorengan? Dengan Mas Bu. Jer. Bangun. Erika bangun. Weh. Guys. Charlie bangun. Tidur terus. Buka chat. Facial di aku cuma 5 ribuan. Facial. Pak Toyas ya. Oh, yang beli. Bang Pras. Erika males banget buat. Bang Pras. Bang Pras, Yo. Jangan bawa mobil. Please banget deh kalian. Halo Pras. Bukan aku yang mencetuskan itu adalah Pras, nggak boleh gitu Pras. Pras. Alki kemana ini? Pak juga nanya sendiri Pak. Tidur mau Jeremy. 5 menit guys. Erika katanya mau ke rumah gua, lu mau nyeblak. Teman-teman, izin ya. Mohon kepada undangan mohon tenang. Mau ngelatin, brother. Woi, keren amat. Malah ada yang meninggal. Dia bilang ke Pak Luki. Assalamualaikum Luki. Waalaikumsalam. Lagi ini. Lagi setor. Enak nih, udah 11:30. Soalnya udah mau habis zuhur. Langsung berangkat. Oke. Siapa? Kenapa Abi? Saya Pak. Mau izin Pak. Ya, kenapa Abi? Mau izin? Itu Pak, saudara saya Pak. Ada meninggal. Oh. Jadi kamu harus ke sana? Mau Ya, kubur Pak. ya? Melihat tempat terakhirnya dia Pak. Oh, ya sudah. Silakanlah izin, boleh izin. Tapi kalau misalnya ada kelantar saya join lagi Pak. Ya, boleh. Mungkin ini sekitar setengah jam lagi kita akan selesai. Baik Pak. Oke, silakan. Baik, tadi saya ngeliat di chat, ternyata kalian nanya ya di chat ya, beberapa ada Domingus, ada Ali semester 3 langsung pengen bikin buka klinik, sebelahnya klinik Pak Maximus. Wah, bagus sekali. Wihel tadi sampai Wihel ya, berarti nanti ada tambahnya Kezia. Kezia ada tanda ini raise hand, Kezia bisa dipencet ya, kalau di handphone kayaknya bisa juga kok. Oke, kita lihat dulu ya. Masih ini kan, seger kan? Masih Pak. Seger Pak, seger. Nanti kita sampai jam 12 dulu ya.
Habis itu kita off dulu. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi, kalau masih belum sempat, kita lanjut di jam 1 ya. Nggak apa-apa. Ingat ya, kalian sudah dapat kuota kan atau belum? Ada yang belum dapat kuota? Saya Pak belum. Siapa tuh saya? Ada Pak. Simpati ya? Tergantung amal ibadah. Jangan begitu kau, Rizky Roy. Cukuplah 1 orang aja yang kayak gitu lah. Oke, ya lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, nanti semoga kalian sudah dapat. Ini terus datanya diupdate terus kok setiap bulan ya. Oke, Anissa Ruli, silakan pertanyaannya. Halo, Anissa? Anissa Ruli. Halo Pak. Iya, pertanyaannya silakan. Ini error Pak. Dah. Nah, udah silakan nanya. Tes, ada nggak Pak? Ya, ada suaranya ada. Banyak. Silakan pertanyaannya, Anissa. Iya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Apakah sinar ultraviolet dapat membunuh virus corona Pak? Oke. Saya nonton TV katanya itu bisa membunuh virus corona Pak. Oke. Masih. Itu aja ya, siap. Ada juga akhirnya yang nanya ini ya. Saya sudah berharap ada yang nanya gitu ya. Oke, lanjut Maria Natalia Mugi. Iya Pak, selamat pagi Pak, saya izin bertanya. Iya. Kan ada pada ibu hamil kan sering mengalami LBP Pak. Yap. Nah itu bisa nggak diberikan masas Pak? Oke, masas pada ibu hamil ya. Ibu hamil ya? Hamil ya? Iya Pak. Bukan ibu pasca melahirkan ya? Iya Pak, hamil. Bukan ya, bukan ibu habis melahirkan. Oke, ibu lagi hamil, lagi ada dedeknya di perutnya ya? Iya Pak. Ibu hamil untuk masas. Oke, nomor 3. Ada Adinda Amira. Aku Pak. Ya, Adinda. Aku mau nanya gimana sih Pak cara efektif biar kayak kita pas massage orang gemuk tuh kitanya nggak capek banget gitu Pak buat kerja tangannya ini. Oke. Makasih Pak. Oke, nggak capek pada pasien gemuk. Suruh pasiennya diet, nggak bercanda. Lalu lanjut Andreas. Ya Pak. Andreas dari Gugus Karedok mau nanya Pak. Gugus Karedok? Tadi bercanda Pak. Jadi gang jengkol Pak. Pak, ini saya pernah lihat Pak. Ini Cristiano Ronaldo sekali di masas itu 5 orang Pak. Itu boleh apa enggak Pak? Sekali di masas 5 orang. Kadang di badannya beda-beda gitu ya? Iya, ada yang beda-beda. tangan, ada yang kaki, oke. Betul Masa Pak. seluruh tubuh ya? Terus yang kedua Pak, ini berapa lama Pak pada satu area boleh dipijat? Apa satu daerah itu 12 menit atau berapa menit? Terus Pak, yang terakhir yang nggak kalah penting, Asik. Ini Bapak kira-kira tanggal berapa nikahnya Pak? Ngasih tahu Mas Toki. Wah. Ada kepo banget. Supaya apa ditanya begitu, supaya apa? Supaya kamu datang. Nggak boleh datang. Corona. Des mau ngasih kulkas katanya Pak. Oh. Saya pikir mau kasih minyak oil massage Pak, nanti buat massage ya Pak di rumah ya katanya. Itu Pak, IRKW ntar kita kasih IRKW. Oke. Nggak ada IRKW, semuanya ori kok. Oh, semua. Oke. Satu lagi mungkin Kirana tadi udah lanjutannya, cuman saya lihat di chatting kayaknya ada lebih yang duluan daripada Kirana. Sorry ya Kirana, nggak apa-apa ya. Iya. Nah, ada Domingus dengan Kezia, tapi mungkin nanti Kezia yang kedua, Domingus dulu ya. Sementara soalnya di sini saya dapat nih Domingus dulu nih, tapi Domingus salah pencet kayaknya dia. Silakan Domingus pertanyaannya. Halo Domingus. Halo Bang Dom.
Mana nih Domingus? Tes. Halo Pak. Oh, oke, mantap. Halo. Siap. Silakan pertanyaannya. Ya Pak. Sebelum melakukan masas, apakah harus melakukan pemanasan atau gerakan-gerakan kecil, Pak? Oh, oke. Terapisnya ya? Ya. Untuk terapisnya atau pasiennya? Pasiennya, Pak. Oh, untuk pasiennya. Ya. Oke. Oke, gerakan. Sebelum dimasas. Oke, yang pertama UV untuk corona ya, untuk Anissa. Silakan Anissa diturunkan tangannya, nggak apa-apa, nanti pegel. Ya, jadi untuk corona memang salah satu ada, kalau kalian namanya tempat sterilisasi ya, sterilisasi kayak misalnya, nggak tahu kalau kalian punya keluarga yang punya anak kecil, biasanya ada tuh kotak sterilisasi itu dengan menggunakan UV. Ya, memang bisa membunuh bakteri dan virus, tapi dalam benda mati. Ya, karena benda mati tidak akan memberikan efek yang lain ketika dia diberikan UV, dia tidak akan memberikan efek lain. Seperti misalnya manusia diberikan UV yang terlalu tinggi, terbakar kulitnya, pigmentasi. Kalau misalnya corona, itu dia masalahnya adalah di dalam, pertama kan di daerah kerongkongan ya. Pertama di daerah kerongkongan, dia akan masuk di situ. Lalu yang kedua di daerah dada atau di daerah parunya. Nah, diberikan sinar UV-nya itu tidak tembus di dalam kerongkongan dan tidak tembus di dalam parunya, sehingga tidak akan mematikan si virusnya tersebut. Jadi sayang sekali tidak sampai ke situ. Kalau virusnya ada terbang lalu diberikan sinar UV, iya mati virusnya. Tapi kalau manusia diberikan sinar UV untuk membunuh virus coronanya, nyampe di kulit itu udah bukan UV lagi, udah panas. Nyampe di bawahnya lagi, itu makin rusak. Kalau mau nyampe UV-nya sampai paru, ya parunya udah rusak, kulitnya udah rusak gitu. Jadi nggak bisa diberikan diberikan kondisi corona diberikan UV. Nah, kalau kata dokter katanya berjemur ya untuk mencegah virus corona, iya boleh. Virus coronanya supaya mati pada saat dia nempel di kulit Anda. Nah, itu bisa. Ketika makanya cuci tangan, kadang ada cuci tangan kan, kenapa kita harus cuci tangan? Si sabunnya itu akan mematikan virus corona yang ada di tangan. Belum nyampe ke mulut kita, belum nyampe ke kerongkongan, belum nyampe ke paru gitu. Kalau ada di muka kita, boleh cuci muka, makanya sering-sering cuci muka juga boleh, pakai sabun, jangan pakai air aja. Itu bisa membunuh di muka kita. Nah, kalau sabun bisa membunuh virus corona, masukin aja sabunnya ke kerongkongan, ke dalam paru, mati sabunnya, mati juga orangnya. Mati virusnya, mati juga orangnya. Kayak gitu. Jadinya memang nggak bisa, belum ada sampai sekarang obatnya. Makanya ada obatnya nama saya lupa namanya, bentuk klorodil apa itu ya, saya lupa. Orang Amerika bagus banget ngomongnya itu. Nah itu memang zat obat yang digunakan untuk porselin atau kayak karbol, tapi diminum untuk manusia itu dengan dosis yang tertentu itu menyembuhkan katanya. Sampai sekarang penelitiannya tidak menyembuhkan, tapi hanya memberikan efek peningkatan imunitas tubuh. Begitu ya, jadi mati virus coronanya kalau memang dia langsung kena UV-nya. Tapi kalau di tubuh manusia diberikan UV, kulitnya duluan mati. Lalu habis itu tulangnya rusak, habis itu ototnya rusak. Baru sampai situ nyampe lah dia di paru, ketemulah si virus coronanya, baru virus coronanya mati. Jadi memang nggak sempat. Kayak gitu. Oke, Anissa bisa diterima? Iya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Benar, tapi benar maksudnya dengan UV itu bisa mensterilisasi. Benar. Jadi misalnya kalian habis dari Wuhan gitu ya, terus kena virus corona di badan kalian, mungkin terdeteksi virus corona, lalu diberikan UV, mati virus corona yang ada di baju, ada di tangan, itu benar. Mati di situ, tapi kalau udah dalam tubuh manusia dia tidak akan bisa mati. Dia sudah punya inangnya, sudah punya tempat untuk hidup di situ. Nah, Nukezia bisa angkat tangan, bagus.
Oke, gitu ya. Jadi Anissa, lanjut ke Maria. Ibu hamil boleh nggak? Oke. Maaf, nyela. Iya, silakan. Siapa tuh namanya? Kalau kan katanya berjemur nih, kalau orang yang alergi UV gimana? Nah, itu juga makanya nggak boleh. Siapa ini yang nanya? Saya nggak lihat. Rizky Roy ya? Iya, Pak. Kalau dia pasiennya alergi UV, memang tidak disarankan untuk berjemur. Berolahragalah untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Itu saja. Oke, Rizky Roy? Oke, Pak. Thank you. Nah, jadi memang harus ada alternatif. Nggak boleh sama semua orang. Oke, lanjut ke Maria. Ibu hamil boleh, Pak, dimasas? Boleh. Boleh sekali. Kalau kalian melihat teknik penerapan masas, ada yang posisinya dia miring. Ada di posisinya miring badannya. Jadi ini punggung badannya. Itu dimasasnya miring. Jadi nggak mungkin tengkurap ya. Kalau tengkurap nanti brojol. Entah brojol dari atas atau dari bawah gitu ya. Jangan. Jadi miring posisinya dimasas. Nah, kapan Pak boleh dimasas? Itu biasanya trimester 2, maksimal trimester 2. Trimester 3 itu udah nggak bisa dimasas. Itu boleh diulus-elus aja. Gitu ya. Saya tidak akan memberikan ini. Ini akan dikembangkan nanti ketika masuk ke dalam materi penerapan atau penata laksana fisioterapi pada kondisi objin, muskuloskeletal yang di muskulo nanti akan diajarkan. Masas pada ibu hamil itu diperbolehkan, biasanya maksimal, paling aman. Ada yang berani kadang-kadang di trimester 3. Trimester 3 itu kayak udah 7, 8, 9. Nah itulah trimester 3. Trimester 2 yang di bawahnya ya. Trimester 1 itu baru bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Nah itu paling aman di trimester 2. Trimester 1 biasanya bulan pertama itu biasanya udah nggak ada rasa sakit. Tapi kalau misalnya sakit pinggang di trimester 3 silakan. Biasanya kalau di trimester 2. Trimester 3 itu udah elus-elus aja pasiennya. Jarang diberikan masas, itu bisa menyebabkan yang pertama adalah HNP. Kenapa? Karena pasien pada ibu hamil itu akan terjadi perubahan biomekanik. Yang tadinya dia lurus, badannya dia akan jadi bengkok. Nah, ketika diberikan masas, mungkin tekanannya terlalu kuat, akan menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi jangan berikan pada trimester 3 yang amannya. Apa Pak supaya low back pain-nya bisa berkurang? Dielus-elus pertama. Hanya menggunakan Evuridge. Ya, elus-elus atau menggunakan stroking, itu boleh. Lalu yang kedua apa lagi Pak? Latihan. Saya ada jurnal saya bukan itu sih, setelah melahirkan. Latihannya apa? Bridging. Suruh berenang. Suruh dia ngepel. Suruh dia nyapu. Nah, kayak gitu, banyak jalan. Nah, itu boleh. Itu akan mengurangi rasa nyerinya. Kenapa akan ada rasa nyeri? Tadi, perubahan biomekaniknya. Tulang belakangnya dia akan melengkung. Nah, melengkung begini akan sakit lah pinggangnya. Gitu. Ya, boleh diterima, Maria? Iya, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kakak kamu, abang kamu, bukan abang ya, siapapun itu sakit pinggang, dengan kondisinya dia hamil, sambil tiduran di pinggir, dia elus-elus aja. Hanya diberikan Evuridge saja. Ya, jangan diberikan friction, jangan diberikan thumb kneading, jangan. Tapi trimester 2 silakan. Ya, posisinya miring. Andreas, Pak Cristiano Ronaldo, Adinda dulu. Pak, supaya masas nggak capek dengan pasien badan gemuk. Nah, yang pertama adalah pasiennya jangan dimasas semua badan. Kalau semua badan dimasas, tandanya kamu bukan fisioterapis, tapi masas terapis. Yang pastinya capek. Lalu bagaimana Pak caranya supaya kalian jangan capek kalau pasiennya gemuk sakit pinggang? Oke, kalau kayak gitu nggak usah dimasas pasiennya. Bercanda ya. Tapi benar. Kalau pasiennya gemuk, itu akan memang sangat meletihkan. Inilah manual terapi kelemahannya. Kalian harus memang touch in atau ke hands on. Tapi kalau pasiennya udah gemuk, tebal kulitnya, dan diberikan masas pasti akan rasanya sakit. Nah, dengan cara seperti itu, ya pastinya jangan diberikan masas. Berikanlah hal lain ya, yang bisa mengurangi nyeri. Misalnya infrared, stretching, atau berikan latihan. Jadi kalau kalian rasa ini kalian nggak mampu, jangan berikan masas. Jangan memaksakan diri kalian untuk memberikan terapi yang bisa membunuh kalian atau merusak badan kalian. Jadi nggak ada tips dan triknya, nggak ada. Orang gemuk, kalau kita fisioterapis,
Jangan mengandalkan hanya masas. Kita bisa gunakan terapi lain yang bisa mengurangi nyerinya. Begitu ya. Adinda, bisa diterima? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, jadi harus critical thinking-nya harus berpikir seperti itu ya. Namanya baru start mau jadi fisioterapis pasti begini semua. Oke, lanjut Andreas, Pak, di masas 5 orang bisa Pak? Boleh, silakan. Kalau kalian punya istrinya 5, silakan 5 badan kalian itu diterapi, boleh. Kalau istrinya 5 boleh ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya berapa lama Pak satu terapi areanya? Kalau kalian melihat, ya saya akan sebentar ya, ada telepon saya akan berikan dulu. Lagi ngajar Pak. Teknik aplikasi masas. Nah ini dia. Nah, waktunya ya, kalau nggak salah ada ini durasinya. Nah, contohnya gini, si Andreas ya, satu teknik masas dalam klinis dilakukan 30-60 detik. Namun dapat lebih atau kurang dari tersebut tergantung dari kebutuhan masasnya. Ya, lalu ada frekuensinya. Ya, dalam satu teknik ini bisa digunakan 3-5 kali. 3-5 kali tekniknya. Lalu berganti dengan teknik lain. Nah, jadi kalau satu teknik itu digunakan sampai 60 detik, lalu satu teknik itu digunakan dalam satu frekuensi tubuh, pengulangannya adalah 3-5 kali teknik, berarti kan misalnya nih, effluence itu 30 menit, 1, 2, 3, 60 kali. Misalnya satu kali effluence itu 2 detik, berarti ada sekitar 15 kali effluence. Ya. 15 kali effluence. Lalu lanjut ke time needing dalam waktu 30 menit. 30 detik atau 60 detik. Ya udah satu kali teknik masas needing itu sekitar 2 detik. Berarti ada 15 kali needingnya. Itu satu kali, ya kan, satu tahapan. Lalu habis itu langsung masuk ke effluence lagi penutup. Nah, berarti kan effluence pembuka, time needing, effluence penutup, ya. Itu berarti kan ada berapa? 15 kali effluence, 15 kali time needing, 15 kali effluence penutup. Itu baru satu kali frekuensi masas. Berarti kan 1 menit, 1 menit, 1 menit, 3 menit. Ya. Lalu diulangin dalam tubuh yang sama, dalam bagian tubuh yang sama, diulangin lagi yang pertama. 1 kali. Ulangin lagi. 2 kali. Ulangin lagi. 3 kali sampai 5 kali frekuensi. 5 kali pengulangan. Sehingga ada berapa kali? Berapa menit tuh? Ada yang hitung? Halo? Yang tadi pertama ada 1, 2, 3. Berarti 3 menit. 1 kali frekuensi. Ini diulangin sampai 5 kali frekuensi. Berarti ada 3 kali 5. Bisa sekitar 15 menit. Begitu. Dapat ya konsepnya ya? Bisa ya, dapat ya. Jadi kalau kalian memberikan masas, kalau saya selalu jarang sih menggunakan sampai 15 menit. Biasanya 5 menit cukup gitu ya. Itu biasanya kalau pasien BPJS, enggak bercanda. Tapi intinya gitu, kalau di saya bercanda. Tapi memang beneran kok di rumah sakit UKI gitu. Nggak boleh dikasih masas. Cukup masasnya 5 menit aja gitu ya. Nah, itu kan nggak sesuai dengan dosis yang sudah diajarkan ya. Jadi contohnya seperti itu. Ya, kalau kalian punya klinik sendiri ya, kalau kalian Pak sini sakit pinggang saya masas 15 menit itu sudah minim sekali. Ya, kalau kalian menggunakan 9 kali pengulangan silakan. 3 kali pengulangan silakan. Berarti 3 kali 3 9 menit atau 10 menit lah, tambah 1 menit lagi supaya lebih bagus angkanya. Jadi gitu. Kalau maksimal atau kalau maksimalnya 15 menit lah, tapi kalau minimalnya ya palingan 5 menit atau 10 menit. Kalau saya selalu menggunakan maksimalnya 10 menit. Begitu ya. Itulah kalau mau cara benernya tadi. Misalnya effluence 1 menit, terus masuk ke needingnya 1 menit, terus tambah lagi yang lain 1 menit, terus frekuensinya diulangi lagi berapa kali, 5 kali pengulangan, ya itulah penghitungannya. Kalau misalnya tambah tekniknya lagi, misalnya, oh saya mau tambahin Pak pakai Petri-Sage, menggunakan picking up, ya udah silakan picking up 1 menit atau 30 detik. Nah,
Picking up sekalinya picking up misalnya 3 kali. 3 detik. Berarti kalau 30 detik hanya sekitar 10 kali picking up. Nah, dapat ya kira-kira hitungannya ya. Ini harus bagus loh. Harus benar-benar bisa. Nanti kalau kalian di KTI akan ditanyakan, gimana coba kalian menentukan waktunya? Kan ada FITTR. Frekuensinya, berapa kali pengulangan terapinya, misalnya 3 kali seminggu. I-nya, intensitasnya. Kan berarti kalau intensitas dalam massage itu biasanya ada tekanan gentle, massage-nya seperti apa. Lalu FIT, tipe. Tipenya apa? Tipe massage-nya apakah dia menggunakan tipe massage yang tadi saya bilang Effleurage kah? Tulis Effleurage, lalu masuk ke thumb kneading, friction, lalu picking up, lalu masuk ke Effleurage lagi. Itu tipenya. Ya. IFIT lagi, time-nya. Time-nya berapa lama? Ya udah tadi 5 teknik tadi, satu teknik itu 1 menit. Satu teknik 1 menit. Lalu berarti 5 teknik 5 menit. Lalu saya ulangi sekitar 3 kali pengulangan frekuensinya. Berarti dia ada berapa? 15 menit. Berarti time-nya sama dengan 15 menit. Repetisi R, ada R-nya kan? Repetisi. Repetisi itu ada frekuensi tadi. Repetisi R-nya 3 kali. Karena saya mengulangi 5 teknik tadi, 5 tipe terapi tadi, diulangi selama 3 kali. Berarti 5 menit dikali 3, 15 menit waktunya. Pengulangannya atau repetisinya adalah 3 kali. Paham kira-kira? Andreas? Paham, Pak. Nah, Iya, jangan Pak. sampai salah ya. Nanti kayak kalau saya tanya ini nih, gimana nih sekali terapi berapa lama nih? Gitu. Jangan sampai kayak orang di PGC gitu ya. Oke Pak, masasnya 90 menit ya. Ya, berapa? 100.000. Berarti 1 menitnya berapa? 10.000. 10 menitnya 10.000 gitu ya. Kira-kira begitu. Pak. Ya, boleh tanggapannya, Jeremy. Hah? Jeremy, Andreas, maaf. Oh, oke deh Pak. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 menit itu masih boleh? Boleh, silakan. Lebih dari 1 menit boleh. Tapi minimalnya tadi 30 menit, 30 detik ataupun 1 menit. Itu masih minimal sih. Oke Pak. Terus kalau klien tiduran boleh kita kagetin Pak? Boleh kalau pasiennya itu ahli. Kok sampai saya Pak? Kalau nggak ahli Rizky lah, Rizky Roy Chandra itu bagus dikagetin itu dia. Nggak apa-apa Pak, Rizky Kupro ya. Makasih ya Pak. Oke. Pertanyaan terakhir belum dijawab Pak. Oh itu. Ya Pak, kami menunggu Pak. Ya, jadi saya menikah itu tanggal 14 ya, 14 Oktober. Enggak, 14 November. Ya, 14 November itu jamnya nantilah ya, ada saya announcement sendiri. Terus ikat janjinya tanggal 6 November ya. Jadi doakanlah ya kondisinya seperti ini. Memang sih diundang 500 orang, tapi hanya orang-orang terdekat. Saya niatnya memang anak-anak saya datang lah, tapi kalau nggak datang juga nggak apa-apa. Yang penting doa restunya ya. Oke, udah terjawab. Di Bekasi saya nikahnya. Nggak mungkin di Jakarta, karena Jakarta PSBB. Sukses Pak, lancar. Ya. Oke, Domingus. Lancar. Iya, amin. Terima kasih. Domingus, ini kita udah jam 12, jadi kita nanti rehat dulu sejam untuk makan siang dulu. Nanti ada tambahan lagi untuk pertanyaan lain. Sorry ya, Kirana, Veronica, dan Selva yang mau nanya lagi, dan Kezia, tahan ya, nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk menambah nilai kalian. Domingus, Pak, kalau pasiennya di massage itu boleh nggak digerakin dulu atau pemanasan dulu? Kalau dari saya, itu kan tadi saya pernah bilang di terapi yang tadi sebelumnya. Pertanyaan siapa yang tadi ya? Pertanyaan Pasau. Pak, boleh nggak massage IR latihan gitu ya? Sebenarnya massage itu lebih cenderung untuk mempersiapkan pasien ke latihan. Massage itu mempersiapkan pasien ke latihan. Untuk pemanasan, dia boleh menggunakan infrared, pasif. Tapi kalau misalnya kalian sakit pinggang pasiennya, untuk latihan pemanasan dulu, boleh. Dengan cara misalnya suruh dia pakai treadmill, naik treadmill, lari dulu. Atau naik sepeda dulu, sepeda statis. Itu boleh pemanasan dulu. Habis itu diberikan massage, boleh. Atau diberikan nanti infrared dulu, boleh.
Ya, pemanasan dulu, habis itu diberikan massage, boleh juga. Stretching dulu, boleh juga. Tapi biasanya kalau saya lebih suka, saya bukan lebih suka ya, tapi lebih masuk ilmiahnya adalah kita benerin dulu jaringannya supaya dia lembut jaringannya, berikan dia massage. Setelah berikan massage, baru diberikan stretching. Jadi kebalikannya, jangan berikan stretching dulu, berikan dulu massage, baru berikan stretching. Kayak gitu, Domingos, boleh anggapannya? Ya. Kasih, Oke. Baik, terima kasih dulu ya untuk hari ini. Ya, untuk sesi pertama Q&A-nya. Ini udah 3 sesi saya ya. Kita akan stop dulu. Nanti kita jam 1. Ya, boleh ya. Jam 1 nggak ada kegiatan kan? Memang mata kuliah saya seorang kan hari ini? Iya, Pak. Oke. Yep. Jam 1 kita ketemu lagi. Mungkin sekitar 1 jam atau setengah jam. Kita lihat pertanyaannya. Semua mempunyai hak yang sama untuk bertanya. Hak yang sama untuk menambah nilai. Oke? Ya, kita sambung lagi jam 1. Sampai ketemu nanti jam 1. Nanti saya matikan dulu ini. Kalian ketemu lagi nanti jam 1. Kenapa suara saya bergema ini, Pasau? Oke ya. Doanya nanti saja setelah sesi kedua, oke? Baik. Oke, Pak. Terima kasih. Sabar ya. Nanti si Kezia, Kirana, Franz, dan juga yang lainnya. Ya, jangan lupa nanya lagi ya. Jangan sampai nggak angkat tangan gara-gara apa nih nggak dapat lagi. Nanti nggak dapat sesi kedua. Dapat sesi kedua. Saya tandain sudah. Oke? Baik, sampai jumpa. Makan siang dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ayo makan. Musik.